disediakan ya. Mari kita mulai acara kita hari ini dengan mengucapkan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Semoga acara ini berjalan dengan lancar dan bermanfaat untuk kita semua. Untuk sesi pertama, kita akan mendengarkan pemaparan materi yang sangat menarik nih dari Kak Syafira Fitria. Beliau akan membahas Introduction to Digital Marketing yang tentunya sangat relevan dengan kebutuhan kita saat ini. Silakan disimak baik-baik dan jangan ragu untuk menanyakan pertanyaan karena akan ada sesi tanya jawab singkat setelah pemaparan. Jadi kalau ada pertanyaan bisa dicatat dulu ya teman-teman. Nanti akan ada sesi pertanyaan dedicated sendiri setelah pemaparan. Waktu dan layar dipersilakan kepada Kak Syafira. Oke, halo semuanya. Selamat pagi menjelang siang. Ini aku lihat udah lumayan banyak ya. Ada 25 orang yang udah join pagi hari ini. Kira-kira ada yang di rumah atau ada yang lagi kelas? Boleh dong chat di kolom komen. Dan sebelum aku kenalan, aku juga pengen banget kenalan dulu sama kalian, audiens-audiens aku, karena rasanya kayak ya kurang aja gitu kalau aku yang kenalan doang, tapi kalian kayak aku nggak tahu gitu. Kalian asalnya dari mana aja nih? Boleh dong komen di kolom Zoom gitu ya. Kalian dari asalnya di mana? Siapa tahu mungkin kita ada perbedaan waktu, mungkin 2 jam atau perbedaan waktu 1 jam yang udah pada siap-siap mau makan siang atau kayak udah pada makan pagi belum nih? Udah pada sarapan belum? Atau mau nanti sekalian makan siang gitu ya. Oke, sebelumnya izinin aku untuk menyapa teman-teman, Bapak dan Ibu sekalian semuanya. Halo semuanya, selamat pagi. Hari ini aku akan memberikan materi atau aku juga akan membagikan beberapa ilmu yang nggak seberapa, tapi aku berharapnya semoga berguna gitu ya teman-teman semua. Dan aku memanggil kalian teman-teman aja ya, karena kayak ya supaya kita seumuran semua lah gitu. Oke, jadi aku izin share share screen dulu. Wah, ini di kolom komen udah lumayan nih. Ada yang komen, ada yang dari Tangerang. Halo, yang dari Tangerang. Aku juga dari Tangerang. Eh, udah masuk ya, Kak Nadif, untuk materinya? Sudah Kak. Oke. Oh, udah. Nanti kalau ya, nanti kalau memang ada yang suaraku kurang jelas atau apa, boleh tolong bilang ya. Karena aku takutnya fokus dengan materi gitu. Eh, Teman-teman jangan dicoret-coret ya. Ini kayaknya ada yang coret-coret. Mungkin kakak operator boleh diganti settingannya supaya kasihan nih nanti teman-teman yang lain jadi nggak fokus ngelihat materinya. Oke. Em, Gimana teman-teman semua udah pada siap untuk nyimak? Udah siap ya? Oke, jadi langsung aja kita mulai. Karena nanti pembicaranya hanya aku, ada pembicara yang lain, satu orang Halo lagi. cuy, Ya mungkin beberapa dari teman-teman semua udah pada kenal. bro. Dan hari ini aku akan membahas seperti yang ada di background kita, yaitu digital marketing. Dan digital marketing itu ada banyak, teman-teman. Nggak hanya kayak hari ini aku akan introduction to digital marketing, tapi kebetulan bootcamp kita akan dilakukan selama 2 hari, khusus yang digital marketing, karena ada beberapa materi nih, teman-teman, banyak. Jadi, untuk teman-teman yang tertarik atau teman-teman yang punya minat untuk memulai karirnya sebagai digital marketer, nah, di sini aku akan ngejelasin nih ke kalian basic-basicnya, ilmu-ilmunya dulu gitu ya. Karena kalau misalnya nanti kalian udah tertarik, baru kalian bisa ada kemauan untuk memperdalam lagi gitu ilmunya, mempelajari lagi lebih dalam. Nah, sebelumnya aku minta maaf ya teman-teman kalau memang ada suara-suara gangguan gitu karena memang dari deviceku ada sedikit masalah, tapi overall aku harap semuanya lancar gitu. Oke, eh, sebelumnya aku akan memulai dulu dan perkenalan ya pastinya. Hari ini aku akan memberikan materi mengenai Introduction to Digital Marketing. Jadi kita belajar dari yang super basicnya dulu. Nah, tak kenal maka tak sayang, aku akan perkenalan diri aku dulu. Di sini bisa teman-teman lihat. Nama aku adalah Syafira Fitri Hamadina atau bisa dipanggil Syafira, Fira terserah. Eh, saya enaknya teman-teman aja gimana. Nah, aku merupakan lulusan dari Unggul University, jurusan Public Relation, dan aku juga alhamdulillah sudah lulus di tahun ini.
Terus untuk experience aku kemarin di tahun lalu bulan Juli aku baru saja menyelesaikan studi student exchange-ku di Arizona State University di Amerika selama kurang lebih 2-3 minggu lah ya dengan perjalanannya gitu. Jadi eh, apa namanya kurang lebihnya aku juga di sana itu jadi mahasiswa terus juga studi banding segala macem. Terus selain itu akhir-akhir ini kegiatan aku juga baru menyelesaikan internshipku. Yang pertama ada di AlphaGift. Aku di sana sebagai intern dari digital marketingnya tim AlphaGift, terus juga Alfamart. Sosmed-sosmed yang teman-teman lihat mungkin kalau ada beberapa yang udah follow itu aku yang pegang sosial medianya. Beberapa juga itu aku yang membuat kontennya di Reels, terus juga mungkin ada di Carousel. Dan aku yang ya menganalisis untuk bagian kayak sosial medianya gitu. Terus kemudian uh, di bulan Agustus kemarin, di bulan Agustus sih, Agustus atau Juli aku agak lupa ya teman-teman. Itu aku juga baru menyelesaikan internshipku di Telkomsel. Itu aku ikut program yang MSIB batch 6. Di sana posisiku adalah social media specialist sekaligus SEO specialist. Jadi kurang lebih ilmu-ilmu yang aku dapatkan dari pengalamanku ini aku akan dengan senang hati berbagi kepada teman-teman semua di sini. Dan sekarang aku juga ada kayak freelance atau side job, yaitu aku juga mendalami di konten kreator di akunku sendiri. Mungkin nanti teman-teman bisa lihat atau mungkin teman-teman bisa mampir-mampir ke akunku boleh. Terus oke, em, itu aja untuk perkenalan aku. Langsung aja kita mulai ke materinya ya teman-teman. Nah, apa aja sih yang akan kita bahas hari ini? Yang pertama pasti introduction, supaya teman-teman paham apa sih digital marketing itu. Terus kemudian yang kedua adalah pentingnya digital marketing di era sekarang yang serba digital, yang serba informasi, atau ya teknologi banget gitu ya teman-teman. Terus yang ketiga ada juga key komponennya. Terus yang keempat kita akan membahas tren-tren juga yang sekiranya akan naik nih di bagian digital marketing gitu ya. Dan yang kelima itu ada study cases di mana campaign-campaign atau digital marketing dari sesuatu brand yang udah berhasil dan teman-teman mungkin tahu semua gitu ya. Dan yang terakhir kita nanti akan ada sesi tanya jawab. Nah, yang pertama, apa sih digital marketing itu? Teman-teman semua udah ada yang tahu kira-kira digital marketing apa? Mungkin pengertian dasarnya aja, menurut teman-teman digital marketing itu apa sih? Boleh komen di Zoom. Oke, jadi yang namanya aja digital marketing. Digital udah pasti berhubungan dengan teknologi dan marketing adalah pemasaran. Nah, untuk pengertian sendiri, digital marketing itu adalah saluran digital untuk promosikan sesuatu atau memasarkan produk dan layanan kepada konsumen. Jadi, salurannya itu apa aja sih? Kan mungkin kalau teman-teman tahu ya, tradisional marketing itu ada kayak billboard, ada juga kayak mungkin koran, ada juga mungkin kayak majalah yang cetak gitu ya, atau juga bisa kayak TV, radio. Itu mungkin tradisional marketing yang sebelumnya. Tapi kalau digital marketing itu saluran digitalnya apa aja sih? Nah, yang pertama itu yang pasti ada konten marketing. Konten marketing itu apa? Kalau misalkan teman-teman aktif pengguna sosial media, teman-teman gunain Instagram, gunain TikTok, dan FYP kalian, explore kalian, for your page kalian, itu adalah salah satu saluran dari digital marketing, yaitu konten marketing, konten yang dibuat untuk pemasaran suatu produk. Enggak cuman produk, bisa juga jasa, bisa juga kayak mungkin apa ya, pengalaman-pengalaman lainnya yang dikemas sedemikian rupa gitu. Jadi teman-teman nggak ngerasa bahwa itu adalah marketing. Nah, itu bisa juga disebut sebagai konten marketing. Terus, oke, sorry. Nah, yang kedua ada SEO dan SEM. Kira-kira apa ya SEO dan SEM itu? Mungkin kalau aku bahas lebih dalam, mungkin akan apa ya bahasanya terlalu rumit atau mungkin akan terlalu dalam karena kita belajar yang basic. Pengertian dasar dari SOE dan SEM itu sebenarnya hampir sama teman-teman. Jadi SEO adalah search engine optimization, sementara SEM adalah search engine marketing.
di mana dua-duanya sama-sama mengoptimalisasi traffic, sama-sama mengoptimalisasi website. Cuman yang membedakan adalah kalau SEO itu gratis atau original growth, jadi trafficnya memang benar-benar organik. Sementara kalau SEM itu berbayar. Jadi teman-teman, misal teman-teman buka di Google ChatGPT, di atas-atasnya itu adalah website-nya bertulisan ad sponsor. Nah, itu yang menggunakan SEM atau yang menggunakan search engine marketing, di mana perusahaan harus eh, membayar beberapa biaya ya untuk bisa website teman-teman ini muncul di pencarian orang-orang. Sementara kalau SEO itu adalah website yang memang sudah muncul otomatis ketika teman-teman mencari sesuatu informasi yang teman-teman butuhkan. Terus ada lagi kita lihat berikutnya adalah yang pasti sosial media. Ada Meta, ada Facebook, ada YouTube. Sekarang juga YouTube banyak ya teman-teman. Ada YouTube Short, ada juga YouTube Vlog, YouTube Video. Terus ada juga LinkedIn. Nah, itu bisa dijadiin semua sebagai saluran digital marketing. Terus yang keempat ada email marketing. Kalau teman-teman melakukan subscription atau langganan di sesuatu platform, pasti teman-teman akan dapat emailnya. Entah itu email tawaran diskon, kayak misalkan Gojek, Grab. Nah, itu termasuk ke dalam email marketing dan itu termasuk ke dalam digital marketing. Terus kita lihat lagi, di sini ada paid advertising. Advertising yaitu ada Google Ads, ada Meta Ads. Jadi ketika teman-teman misalkan ke Instagram, Instagram itu kan bagian dari Meta ya teman-teman sekarang. Terus misalkan teman-teman lagi asik nih ngeliat story teman-teman, terus tiba-tiba ada ads, ada iklan. Nah, itu termasuk ke dalam paid advertising dari Google Ads atau Meta. Dan ini bisa dipersonalisasi lagi oleh teman-teman sesuai dengan perusahaan atau usaha yang teman-teman punya gitu. Oke, kenapa sih digital marketing itu penting zaman sekarang gitu ya, hari-hari ini kok digital marketing kayak menjamur gitu di mana-mana. Nah, alasannya adalah dari data Statista 2024, bisa teman-teman lihat, lebih dari 4,9 miliar itu pengguna internet aktif di seluruh dunia. Bayangin ada 4,9 miliar orang yang bisa teman-teman jangkau untuk masarin produk atau masarin usaha teman-teman semua gitu. Dan dari 4,9 miliar orang ini, 90% konsumen itu mencari produk secara online sebelum beli. Coba aku tanya teman-teman yang ada di sini, pasti teman-teman kalau mau beli sesuatu itu, pasti rechecknya di mana? Di Shopee, di TikTok, ya kan? Nggak jauh-jauh dari itu. Atau mungkin teman-teman ke offline store, terus ternyata harganya lebih mahal, pasti teman-teman akan ngeceknya kemana? Ke online shop lagi gitu kan. Jadi, sepowerful itu online shop sekarang, dan sepowerful itu kayak produk-produk online dipasarin secara apa ya, daring, secara nggak langsung gitu, karena teman-teman juga lebih gampang aksesnya. Terus kemudian kalau kita lihat dari data juga, ini yang disediakan oleh Tempo.co, itu bisa lihat di tahun 2024 itu naik pesat banget. Dan diperkirakan 6,3 triliun dolar itu pendapatan e-commerce yang bisa didapatkan gitu. Sepertinya ada yang bocor ya, Kak. Oke, gak apa-apa. Nah, jadi dari ketiga alasan ini, pasti teman-teman udah kebayang dong, kenapa digital marketing itu penting. Karena digital marketing itu memungkinkan perusahaan atau eh, apa ya, usaha atau profit teman-teman untuk menargetkan audiens yang lebih spesifik. Terus juga lebih optimal strateginya berdasarkan kinerja campaign secara real time atau secara langsung. Jadi nggak perlu cetak dulu, nggak perlu kayak ini itu dulu, tinggal edit-edit beres kesebar di seluruh dunia kayak gitu. Terus apalagi sih kelebihannya? Yang pertama, digital marketing itu juga biayanya lebih efektif. Yang pasti lebih hemat jelas, nggak perlu nyetak, nggak perlu nyebar-nyebar, nggak perlu kerjasama atau kayak misalkan ditaruh di perusahaan A, B, C, D, enggak. Tinggal pakai platform website Meta, website Google, selesai. Terus kemudian yang kedua, jangkauannya lebih global. Yang aku bilang tadi, audiensnya ada di seluruh dunia tanpa batas lokasi geografis.
Terus yang ketiga, hasilnya lebih terukur. Kalau misal teman-teman pakai digital marketing, teman-teman bisa lihat grafik-grafiknya, teman-teman bisa lihat penurunannya, teman-teman bisa lihat apa yang naik, teman-teman bisa kasih solusi ke depannya, kira-kira what could have been better ya untuk ke depannya gitu. Terus ada juga yang keempat adalah personalisasi. Teman-teman bisa menyampaikan produk teman-teman, konten teman-teman yang dipersonalisasi kepada setiap pengguna yang sesuai dengan kriteria teman-teman. Misal, teman-teman kriterianya adalah Gen Z. Nah, teman-teman personalisasi usaha teman-teman ya berarti Gen Z. Terus juga misal milenial, terus juga misal yang melek teknologi. Semua itu bisa dipersonalisasi sama teman-teman semua. Terus yang kelima, pemasarannya lebih terarah. Jelas, karena menggunakan sistem yang namanya menggunakan website, teman-teman tinggal one click kesebar semua. Teman-teman tinggal one click bisa di Meta, bisa di Instagram, bisa di Facebook, tergantung platform yang teman-teman mau di mana. Terus, nah, seperti yang teman-teman bisa lihat, tren digital marketing akhir-akhir ini, terutama di TikTok ya teman-teman, itu yang pasti ada influence dari marketing. Atau kayak dari content creator atau dari influencer. Kayak misal teman-teman ngelihat di sini, ini adalah dua orang yang namanya itu sangat berpengaruh ya teman-teman terhadap penjualan suatu produk. Karena aku nggak pernah melihat ada produk yang gagal dipromosin oleh mereka berdua. Yang pertama ada Fuji. Pasti teman-teman kenal siapa itu Fuji. Dan ketika ada beberapa produk yang di-influence atau ada beberapa produk yang kolaborasi dengan Fuji, otomatis penjualan naik, pemasaran produk naik, permintaan produk juga naik. Nah, itu adalah the power of influencer dari marketingnya gitu. Terus kemudian yang kedua adalah video marketing. Sekarang banyak ya teman-teman video marketing yang dikemasnya itu enggak seperti jualan. Misalkan teman-teman ngeliat sekarang ada kayak apa ya orang bikin komedi dulu gitu, ternyata tiba-tiba nyambung ke kosmetik segala macam. Nah, video-video marketing kayak gini teman-teman adalah video yang menarik engagement tinggi di platform kayak YouTube, TikTok, Instagram. Jadi video marketing kan ada soft selling, ada hard selling. Tinggal teman-teman gimana ngemasnya yang sekiranya wah clickbaitnya oke nih gitu. Nah ini juga nanti akan kita bahas di besok ya teman-teman di bagian creating konten. Itu akan ada apa ya tips-tips untuk teman-teman bikin konten supaya clickbaitnya oke, supaya clickbaitnya menarik penonton itu gimana itu nanti ada. Dan yang terakhir untuk tren digital marketing itu juga teman-teman konten berdurasi pendek yang sekarang itu lebih naik. Coba teman-teman nyadar nggak sih lifespan kita tuh sekarang agak lebih rendah karena kenapa? Karena kita selalu disuguhi oleh konten-konten yang durasinya tuh terlalu pendek, cuma 15 detik, cuma 20 detik di YouTube Short, di TikTok. Terus ngerasa ketika kayak 5 detik videonya udah bosen aja, kita pasti bakalan langsung scroll kan. Nggak akan kayak kita lama-lama. Nah, makanya mungkin di 5 detik pertama, 3-5 detik pertama adalah detik paling krusial teman-teman untuk memasarkan produk teman-teman. Kalau dari awal aja udah nggak menarik, orang nggak akan ngelanjutin terus-menerus sampai konten terakhir kalian. Jadi bagaimana caranya selama 3-5 detik pertama teman-teman bisa narik intentionnya pemirsa gitu ya. Nah, di sini bisa menggunakan Reels, ada juga TikTok, ada juga Short yang kontennya kira-kira mudah dicerna gitu. Nah, kita akan lihat di sini ada studi case atau contoh dari campaign yang berhasil gitu ya, brand atau perusahaannya. Nah, di sini aku ambil salah satu brand produk makeup atau skincare, yaitu Skintific. Mungkin teman-teman di Instagram, di TikTok, udah bener-bener nggak asing banget sama produk ini. Mungkin ketika kalian, ini juga relate dengan aku, mungkin ketika kayak kita capek, habis kerja segala macam, kita mau scroll, pasti yang keluar iklan Skintific, pasti yang keluar makeup Skintific, gitu ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa lihat betapa works-nya, betapa berhasilnya marketing campaign Skintific ini merangkul influencer, merangkul para afiliator untuk memasarkan produk mereka. Nih bisa kalian lihat ya teman-teman, di sana ada keranjang kuningnya, ada juga yang kayak ceritanya nge-review, ada juga yang kayak melakukan versus. Jadi
Emang orang pengemasannya itu menarik-menarik. Dan juga yang pasti ada live ya teman-teman, ada live streaming yang pasti kayak ada diskon, ada promo. Nah ini salah satu yang menurutku campaign-nya menarik untuk kita ulik. Next kita lihat. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada siapa? Ada Bang Nikola Saputra. Nah, mungkin teman-teman ada yang tahu, ada yang nggak tahu, tapi mungkin cewek-cewek lebih familiar dengan perbrandan Skintific ini. Bisa teman-teman lihat ya, dari packagingnya aja lucu banget, super lucu. Dari ngeliat packagingnya doang, rasanya tuh kayak pengen pengen beli gitu ya, karena warnanya pastel-pastel, gemes gitu. Terus kita bisa lihat juga di sini produknya Skintific adalah macam-macam. Nah, kenapa sih Skintific itu bisa naik banget produknya? Kenapa marketing mereka tuh kayaknya kelihatannya berhasil banget gitu? Yang pertama, mereka itu berhasil menggaungkan campaign Repair Your Skin Barrier. Pasti teman-teman tahu produk pertama Skintific yang terkenal adalah yang biru ini ya teman-teman. Nih, yang moisturizer. Nah, mereka itu fokus kepada satu produk dulu. Jadi mereka melakukan pemasaran besar-besaran, pemasaran yang gencar banget terhadap si satu produk ini dengan klaim skincare 5 kali ceramide series dari Skintific. Yang dimana produk lain itu nggak ada yang mempunyai klaim 5 kali ceramide series ini. Makanya ketika orang kayak ngeliat, wah skincare Skintific ini kayak teruji klinis banget ya, lebih kayak ilmiah banget ya, terus juga kayak ceramide-nya sampai 5 kali plus-plus nih gitu kan. Dan itu yang bikin orang itu jadi tertarik. Mereka berhasil menyebarkan brand awareness mereka. Terus yang kedua dari mana? Yang kedua itu yang pastinya dari ambasador yang mereka pilih. Pasti teman-teman pernah ngeliat Nicola Saputra di layar kaca teman-teman. Dan ini adalah salah satu strategi juga yang bisa narik orang-orang untuk beli produk gitu ya. Terus kemudian di TikTok. Mungkin di iklan orang udah banyak juga yang nggak lihat TV gitu ya. Nah, beralih ke live shopping di TikTok. Skintific itu gencar banget, mungkin setiap hari, hampir 24 jam. Aku sering lihat live terus tanpa berhenti gitu ya, nonstop. Dan diskonnya juga besar-besaran. Ini yang bikin orang tadinya nggak mau beli, karena ngeliat harganya jadi turun, karena ngeliat harganya jadi murah, dan juga produknya mungkin klaimnya bagus, otomatis nggak akan butuh waktu lama untuk konsumen itu check out, ya kan? Check out. Pasti mereka juga langsung minimal beli satu produk dulu deh untuk nyoba. Ketika bagus, baru akan repurchase lagi, akan beli lagi produk lainnya, sebagainya. Terus yang kemudian, yang kedua ada juga konsisten terhadap branding. Yang aku bilang, dia tuh fokus kepada Yes, 5 kali ceramide series ini. Jadi mereka klaimnya 5 kali ceramide, 5 kali ceramide. Dan itu yang jadinya di orang tuh apa ya, nempel gitu. Oh iya, kayaknya kalau kulit kering ada Skintific nih segala macam gitu. Terus yang keempat juga ada strategi konsumen to konsumen atau mouth to mouth. Mungkin ada teman-teman dari kalian juga yang kayak, cobain deh produk Skintific yang ini. Kayaknya ini tuh bagus banget loh, di aku tuh tahan lama, di aku tuh nggak geser. Nah, itu adalah powerful of mouth to mouth atau strategi konsumen to konsumen. Atau bisa juga mereka perusahaan Skintific kayak bekerja sama dengan para afiliator untuk kita bisa lihat di sini ya. Untuk ceritanya mereka nge-review Hanes review, di mana kayak wah ini tuh buat instant glowing loh, terus kayak ini tuh mengandung A, B, C, D, terus ini tuh mengurangi kemerahan. Dan sini teman-teman bisa lihat, dia nggak ada kayak jualan sama sekali kan. Ini termasuk sebagai kayak soft selling bisa dibilangnya ya, karena orang-orang itu kelihatannya Hanes review, kelihatannya mereka beneran pakai, kelihatannya reviewnya tuh konsumen ke konsumen, padahal ternyata enggak, padahal mereka bisa juga bagian dari marketingnya si Skintific. Dan yang terakhir adalah TikTok affiliate atau Shopee affiliate atau apapun itu afiliator. Jadi memang Skintific itu gencar banget menghubungi para afiliator, para influencer, micro influencer, terus juga mungkin yang kayak para pemula-pemula yang kayak baru mau nge-review, itu tuh Skintific pasti maju paling depan. Halo Kak, selamat siang, aku mau kerja sama segala macam. Dikirimlah produknya, lalu setelah itu di-review. Terus setelah itu masuk ke keranjang kuning. Terus
komisi itu akan masuk kemana? Yes, akan masuk ke afiliatornya juga, dan juga pastinya akan bisa juga dampak mirroringnya ke perusahaan Scientific-nya. Produk makin banyak permintaannya, pasaran semakin naik, dan situlah marketing Scientific berhasil. Gitu teman-teman. Jadi, so far ini adalah basic digital marketing yang mungkin teman-teman harus bisa pahami. Nggak harus dikuasai, tapi yang penting teman-teman pahamin dulu. Kalau teman-teman udah dapat klik poinnya, oke, trik marketingnya tuh harus gini, harus ini, harus itu. Tinggal teman-teman coba implementasiin, dan hasilnya nggak akan instan pastinya. Tapi kalau teman-teman konsisten, kalau teman-teman ingin terus apa ya, perusahaan atau produk teman-teman growth, itu teman-teman harus rajin live, harus rajin kayak kerja sama pada affiliate gitu, atau ya segala macamnya gitu sih teman-teman. Jadi itu dia untuk digital marketing basic yang bisa aku sampaikan ke teman-teman. Mungkin aku juga nggak mau terlalu lama ya, karena takutnya teman-teman udah banyak pertanyaan atau ada juga yang mau kepo hal-hal lain gitu. Boleh banget teman-teman langsung aja tanya. Kita buka sesi Q&A sekarang. Silakan kepada Kakak MC untuk memandu Q&A-nya. Wah, keren banget pemaparan materinya Kak Syafira. Terima kasih banyak. Ayo teman-teman, jika ada yang ingin bertanya bisa langsung mengetikkan pertanyaannya di kolom chat atau bisa raise hand ya. Wah, udah ada nih Kak pertanyaan pertama dari Kak Abida Aska. Bagaimana strategi SEO yang komprehensif dapat meningkatkan visibilitas situs web dan mempengaruhi perilaku konsumen dalam mencari produk atau layanan? Apa saja langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengoptimalisasikan SEO secara berkelanjutan? Silakan Kak Syafira. Oke, sebentar aku stop share dulu ya, karena kalau aku full screen ini aku nggak bisa ngeliat teman-teman semua. Nah, oke, tadi ada di kolom chat ya, Kak Nadif. Iya, betul. Oke, aku coba baca ya, karena aku takutnya kayak miskomunikasi. Bagaimana strategi SEO yang komprehensif dapat meningkatkan visibilitas situs web dan mempengaruhi perilaku konsumen dalam mencari produk atau layanan? Apa saja langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengoptimalkan SEO secara berkelanjutan? Oke, jadi sebenarnya nanti ada materi SEO juga sih ya Kak Abidah. Mungkin nanti untuk lebih jelasnya juga, Kak Abidaska bisa ikut juga sesi materi yang ketiga, itu ada SEO basic. Di sana juga aku akan ada demonstrate juga kira-kira gimana sih untuk meningkatkan visibilitas situs web dan apa ya, untuk bisa nge-influence perilaku konsumen gitu, untuk bisa beli produk kita atau layanan kita segala macam. Tapi yang bisa aku kasih tahu sekarang adalah kalau misalkan Kak Bidaska itu memang udah mulai kayak apa ya, merambah ke SEO, terus juga udah kayak mulai mencari-cari strateginya, itu pasti yang pertama Kak Bida itu harus tahu positioning atau personalisasinya, atau Kak Bida itu harus tahu juga demografi yang marketing Kak Bida tuju itu apa. Misalkan Kak Abida jualannya adalah produk makanan snack. Misalkan kayak let's say keripik kaca, atau kayak misalkan basreng segala macem gitu ya. Atau mungkin bisa yang lebih besar, yang ke website itu mungkin kayak layanan apa gitu kan. Nah, yang pertama harus bisa mendiferensiasikan dulu eh, apa tujuan atau apa ya konsumennya yang mau Kabinet tuju. Misalkan Gen Z paling gampang untuk ditarik gitu ya. Terus let's say misalkan di SEO itu ada yang namanya keywords Kak Abidah. Di keywords itu Kak Abidah bisa naruh misalkan snack ringan, atau keywordnya Kak Abida bisa naruh cemilan murah, atau misalkan kayak hemat dan nikmat, atau segala macam yang memang apa ya, personalisasinya itu eh, cocok dengan produknya Kak Abidah gitu. Jadi ketika memang nanti orang nyari gitu ya di website, let's say misalkan nyari juga apa ya, misalkan eh, cemilan yang murah, atau misalkan eh,
cemilan yang hemat segala macam. Nah, itu nanti di website itu bisa jadi kalau memang trafficnya banyak yang lewat gitu ya. Nah, itu website atau trafficnya Kabidah itu akan naik. Dan gimana sih caranya bisa mempengaruhi perilaku konsumen? Semakin banyak orang yang ngeklik, semakin banyak orang yang klik website, semakin banyak orang yang melakukan jual beli, semakin banyak orang yang lalu lalang, lalu lintas di trafficnya Kabidah, itu akan bisa lebih membuat konsumen itu percaya, atau website itu lebih trusted. Atau let's say misalkan mungkin websitenya itu kelihatannya jadi lebih profesional gitu. Nah, jadi mungkin langkah-langkahnya yang perlu diambil yang pertama, Kak Abida harus tahu positioningnya atau personalisasinya. Yang kedua, Kak Abida harus tahu keywords yang dituju apa-apa aja. Terus yang ketiga, Kak Abida harus bisa eh, apa ya, mengoptimalisasi web supaya dilihatnya itu nggak terlalu pusing, supaya nggak terlalu banyak iklan, supaya informasinya itu jelas. Jadi ketika ketiga langkah itu udah dilakukan, menurutku itu akan bisa membantu SEO supaya optimal, supaya trafficnya organik, growth-nya, dan nggak perlu kayak apa ya, menggunakan yang search engine marketing. Gitu sih Kak Abidah kalau dariku. Kira-kira udah cukup atau mungkin lanjut ke pertanyaan selanjutnya kali ya Kak? Wah, nih Kak, ada pertanyaan lagi dari Kak Hairul Anwar. Bagaimana sih Kak cara meningkatkan engagement rating? Oke, gimana cara meningkatkan engagement rating? Gini, kalau misalkan Kak Hairul, misalkan fokus utamanya engagement ratingnya di TikTok, Kak Hairul harus bisa bikin konten yang clickbait oke. Atau konten yang tadi aku bilang, 3 sampai 5 detik pertama itu bisa memancing atensinya audiens. Misalnya saya gini, Kak Herul kalau misalkan punya TikTok atau punya Instagram, pasti ada konten yang clickbait awalnya gini. Jangan beli produk ini kalau nggak mau nyesel. Nah, itu 3 sampai 5 detik pertama, audiens pasti akan kayak, apa sih ini? Dia bakalan nge-review apa sih? Justru akan penasaran kan. Tapi justru yang seperti itu adalah yang bisa memancing engagement rate supaya lebih tinggi. Terus kalau misalkan mereka udah penasaran, mereka lihat sampai akhir, nah itu pasti apa ya? Mereka yang kayak ya ternyata mereka eh, apa marketing, ternyata mereka produk. Tapi walaupun mereka tidak ada call to action, mereka tidak ada pergerakan kepada pembelian gitu ya, seenggaknya brand awareness dari Kak Herul udah tersampaikan kepada audiens. Terus misalkan juga ada yang kontennya tuh misalkan gini, apa namanya, selama 24 tahun aku hidup, kok aku baru tahu ini ya, gitu. Dan itu teman-teman yang audiens yang lain tuh juga pasti akan kayak, apa nih? Kok kayak, mungkin yang penting tuh ada rasa penasaran, ada rasa mereka juga jadi ingin tahu, makanya rata-rata konten yang kayak gitu sebagian besar berhasil untuk memancing engagement rate-nya pemirsa gitu ya. Nanti ada di bagian content creation itu besok, itu aku akan membagikan juga tips-tips atau clickbait-clickbait yang bisa memancing engagement rate eh, audience atau viewers gitu. Jadi mungkin kalau Kak Hairul Anwar lebih penasaran, besok bisa ikut lagi dan bisa lihat aku lagi dan materi aku sampaikan lagi gitu. Gimana Kak Hairul udah menjawab? Oke, terima kasih banyak Kak Syafira. Ada pertanyaan lagi nih Kak dari Kak Fatimah. Bagaimana cara meningkatkan traffic dalam digital marketing? Apakah jumlah produk berpengaruh ataukah sudah sistem? Silakan. Oke, gimana sih cara meningkatkan traffic dalam digital marketing? Kalau misalkan mau meningkatkan trafficnya dalam website, itu masuknya ke dalam SEO ya, Kak Fatimah. Nah, ada dua cara untuk meningkatkan traffic dalam digital marketing. Yang pertama yang tadi SEO, yang growth-nya organik, gratis, nggak perlu bayar, nggak perlu gimana-gimana, tapi memang prosesnya agak lama. Harus sabar.
bisa makan waktu 1 bulan atau berbulan-bulan, berminggu-minggu. Tapi kalau memang Kak Fatima fokus meningkatkan trafficnya dalam waktu dekat, misalkan bos Kak Fatima, let's say, pokoknya saya mau traffic website seminggu udah nyampe segini, segini, segini. Kak Fatima bisa menggunakan SEM atau Search Engine Marketing. Cuman dia adalah berbayar, marketing berbayar, atau bisa kita bilang ads sponsorship. Nah, itu hasilnya akan lebih cepat, nggak akan memakan waktu banyak, dan traffic pastinya akan lebih tinggi dibandingkan SEO yang growth-nya itu organik. Jadi, kalau misalkan Kak Fatimah maunya cepat, Kak Fatimah bisa meningkatkan traffic digital marketing dengan SEM, tapi ada biayanya. Tapi kalau misalkan kayak ya UMKM aja lah, atau kayak ya usaha kecil-kecil aja, yang penting dikit-dikit growth nggak apa-apa, itu bisa pakai SEO. Dan yang aku bisa kasih tips lagi, tadi jangan lupa kalau SEO, taruh keywords-keywords yang powerful. Bisa jadi misalkan Kak Fatima itu em, jualannya apa ya? Misal let's say kayak gini, courses. Bisa taruh courses digital marketing. Bisa taruh juga kayak apa ya? Cara konten cara creating konten yang baik. Itu nanti akan keluar di search engine atau di mesin pencari laman pertamanya audiens dan orang-orang gitu. Dan kalau misalnya ditanya apakah jumlah produk berpengaruh ataukah sudah sistem, enggak juga. Tapi sih menurutku adalah semakin optimal produk yang dihasilkan atau yang Kak Fatima punya, itu mungkin akan lebih berpengaruh kepada sistem. Maksudnya trafficnya tuh akan lebih lebih naik atau lebih growth-nya tuh akan lebih apa ya? Orang tuh akan lebih sering mampir segala macam gitu. Tapi kalau misalkan memang dalam skala produknya kecil juga, itu biasanya nanti Google itu akan memberikan saran-saran kepada Kak Fatima juga gimana caranya traffic itu bisa meningkat atau bisa baik di digital marketing atau di website Kak Fatima gitu. Jadi ada dua cara ya Kak Fatima, SEO atau SEM. Dan kalau misalkan memang untuk belajar gimana, itu nanti Kak Fatima coba aja buka di Google Analytics atau di Google Ads, itu nanti biasanya ada tutorial untuk pemulanya gitu, dan itu free dan itu gratis, cukup login aja kalau nggak salah gitu sih Kak Fatimah. Semoga menjawab pertanyaannya. Sama-sama Kak Herul. Oke, udah 3 pertanyaan ya Kak, lumayan. Oke, terima kasih banyak Kak Syafira. Semoga jawabannya bisa dimengerti ya Kak Fatimah. Oke, teman-teman, aku mau ngingetin nih, untuk hari ini ada link absensinya ya. Nanti akan dikirim melalui kolom chat. Silakan diisi. Sebelumnya, terima kasih Kak Syafira atas pemasaran materinya yang keren banget ini. Sesi selanjutnya akan dibawakan oleh Pak Davi Iskandar yang akan membahas tentang social media marketing. Materi ini tentunya akan menambah wawasan kita lebih dalam lagi. Waktu dan layar saya persilakan kepada Pak Davi. Oke, Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan nama saya David. Thank you banget nih Kak Nadif dan juga Kak Safira sudah dengan keren dan luar biasa sekali ya buat kasih materinya. Dan tentunya ini sebenarnya materi introduction juga karena kita kan ada besok hari juga nih yang kita untuk lebih detail lagi dan lebih dalam lagi untuk kita gali kira-kira seperti apa. Oke, izin saya akan share screen dulu buat kita kenalan karena tak kenal maka tak sayang, makanya kita kenalan dulu nih biar kita sama-sama sayang tapi dengan materinya ya. Ya sampai dengan saya juga karena pusing kalau nambah satu lagi. Oke, eh, sama saya Davi, kalian bisa panggil saya Kak Davi aja, nggak usah Pak Davi karena saya itu orangnya adalah muda terus, jadi hashtag penolak tua. Oke, sebentar saya screen di sini. Apakah sudah kelihatan? Saya screen saya. Belum Pak, masih muter loading. Oke, sebentar ya, saya screen lagi. Oke, sambil menunggu sebentar, mungkin sambil kayak perkenalan dikit dulu. Nama saya Davi, saya dari Paskapar dan juga Stepnisnya juga yang di sini akan bantu juga buat teman-teman, khususnya juga untuk kita belajar digital marketing seperti itu.
Oke, kadang-kadang memang kalau kita pakai online ada problem-problem yang terjadi. Tapi di sini kan kita belajar untuk kita bisa adaptasi karena namanya online itu kita pasti ada hal-hal baru yang sebenarnya menarik tapi juga menantang bagi kitanya. Ya, sudah kelihatan? Oke. Ya, di sini kita belajar social media marketing plan. Karena kenapa? Zaman sekarang kita nggak bisa lepas dari media sosial kayak Instagram, Facebook, TikTok, eh, Twitter atau X, dan juga ada LinkedIn yang buat profesional juga nih. Nah, makanya di sini kita mau belajar bareng nih untuk social media marketing plan. Kenapa sih kita butuh media sosial? Nah, di sini saya juga punya pengalaman di startup, Stepnesia dan juga di Pasca Pro. Saya juga di S. Unggul Power by Arizona State University, di University Paribas Nanterre La Défense, dan juga di IPAG Business School di Paris juga. Kenapa? Karena saya udah ngeliat nih, di seluruh dunia, semua orang itu pakai sosmed. Baik buat urusan pribadinya, urusan kayak contohnya hobi. Saya suka hobi traveling, bertualang, nulis juga, baik di LinkedIn maupun misalnya di Facebook ataupun di medium semacamnya. Main game, ada yang streaming juga, ataupun bercerita nih. Karena banyak bisnis, banyak kerjaan, atau banyak aktivitas organisasi atau sosial yang kita share, promosi, dan juga minta evaluasinya itu di media sosial, seperti itu. Makanya penting nih buat kita belajar media sosial itu kayak gimana sih, dan planningnya itu kayak gimana. Salah satu hal yang paling penting, kalian mungkin yang fresh graduate atau yang di tahun terakhir, eh, S1 ataupun mungkin yang S2 juga, ataupun kalian yang mungkin masih tahun-tahun awal pengen cari magang, kenapa sih penting harus sosial medianya bagus? Karena kalau kita lihat ini artikel dari Narasi, HR itu sebenarnya ngecek loh background kalian dari media sosial. Karena kalau contohnya CV, ini kan kita bisa bikin sebagus mungkin. Terus kalau misal interview kita bisa latihan juga kan. Tapi kalau sosial media itu adalah biasanya karakter kita yang asli itu keluarnya banyak di sosial media. Makanya kalau kita lihat di artikel ini, SR juga ngelihat sosial media kita nggak cuma satu, tapi beberapa sosial media kita juga nih. Biar kelihatan kalau misalnya dia kerja sama tim, dia kayak komunikasi, atau dia menyampaikan pendapatnya, kayak gimana sih? Dia orangnya asik atau enggak? Enak atau enggak? Terus kira-kira banyak kritik atau enggak? Atau mungkin ternyata orangnya bagus loh buat presentasi, represent dari perusahaan kita. Makanya penting nih kita belajar untuk media sosial yang bagus kayak gimana sih, sama planning kita buat ngebikin sebagus mungkin kita di media sosial. Oke, ini adalah table of content ya, di mana kita akan belajar pertama kenal dulu tentang nama kata sayang, kemudian sosial media platform kita apa aja, key strategis atau kunci-kunci utama buat kita bisa bagus media sosialnya, tools dan teknologi yang bisa kita pakai, karena ada loh baik yang gratisan teknologi sama toolsnya, kenapa kita pakai, dan tentunya studi tadi case dan Q&A, case sama tadi dengan Kak Safira, bolehlah kita diskusi dan juga kita tanya jawab nih untuk lebih lanjutnya terkait dengan sosial media kita. Nah, pertanyaannya adalah apa sih sosial media marketing? Nah, sosial media marketing itu adalah penggunaan platform media sosial untuk kita promosi produk, layanan atau brand kita kepada audiens yang lebih luas. Tadi udah sempat dimention sama Kak Safira, kayak saya juga ternyata kalau saya posting yang ngelihat nggak cuma dari Indonesia, ada teman-teman dari Eropa, dari Amerika, dari Australia dan semacamnya. Jadi kita mikirnya, mindset kita adalah nggak cuma kita promosi untuk teman-teman di Jakarta aja, atau di Jawa aja, atau di Indonesia aja, tapi juga bisa dari Malaysia, bisa dari Filipina, bisa juga dari Brunei dan semacamnya. Nah, yang kita taruh di sini adalah salah satu media sosial yang lumayan efektif, yaitu Instagram. Kenapa? Karena kalau kalian lihat sendiri, banyak loh teman-teman yang generasi milenial, Gen Z, ataupun lainnya itu masih pakai Instagram, selain punya TikTok juga. Even sekarang banyak perusahaan itu juga pakai Instagram. Jadi kalian juga bisa bantu promote perusahaan, kalian juga bisa bantu promote diri kalian untuk komen di misalnya di postingan-postingan perusahaan. Nah, di Instagram sendiri ada beberapa tipe loh yang ternyata berbeda-beda. Pertama ada kayak video reels yang kita bisa bikin video tentunya dengan caption dan dengan subtitle-subtitle yang bisa kita taruh di situ. Ada juga yang carousel nih yang bentuknya kayak gambar yang bisa kita scroll-scroll. Karena kenapa? Kalau kita lihat di statistiknya, pengalaman kami juga nih,
Ada orang yang prefer Reels, ada orang yang prefer carousel. Nah, ada banyak postingan-postingan kami yang ternyata lebih tinggi kalau di carousel juga nih, karena nggak harus ribet ketinggalan. Kayak misalnya kalau video Reels itu kan kayak skip 3 detik, 5 detik aja udah ketinggalan lumayan lah. Tapi kalau di carousel kita tinggal slide, kalau ada yang masih bingung atau lupa lagi, slide ke belakang lagi nih, buat melihat ke konten sebelumnya, kayak gitu. Ada juga Instagram Story, kalau misalnya beritanya maunya agak sedikit terbatas, limited 24 jam udah selesai, atau kayak misalnya mau dikasih interaktif, kita bisa pakai Instagram Story nih. Bisa juga kita pakai live Instagram untuk interaksi yang lebih smooth juga, atau kita post di feeds-nya juga nih yang bisa terus-terusan ada kayak gitu. Nah, itu makanya salah satunya kalau kita pakai Instagram, dan tentunya nanti akan kita coba ada workshopnya ya yang lebih detail lagi. Tapi ini adalah pengenalan awal dulu nih, biar kita sayang dulu sama sosmed kita, dan juga sosmed yang mungkin akan kita create yang sebelumnya kita belum punya nih, kayak gitu. So, pertama ada TikTok. TikTok mungkin udah ada yang familiar, ada yang mungkin baru cuma pakai biasa aja, ada yang mungkin sudah pakai buat bisnisnya sendiri nih. Di TikTok ini kita bisa ada menu-menu yang berbeda, kayak contohnya ada pakai video, sama kayak Reels kalau di Instagram. Ada live streaming juga yang bisa juga dipakai di Instagram, dan banyak juga yang pakai buat jualan nih sebelumnya, sebelum akhirnya kita diakuisisi oleh Tokopedia untuk yang penjualannya. Nah, kelebihannya adalah dia mudah untuk meningkatkan pesat untuk konten video pendek yang kreatif. Jadi, kalau videonya pendek dan kreatif, itu gampang buat algoritmanya langsung rame istilahnya kayak gitu. Jadi, nggak usah susah-susah, yang penting pendek dan juga kreatif. Dia efektif untuk bikin brand awareness melalui konten yang otentik, hiburan, viral, dan juga tantangan atau challenges. Kayak, ya mungkin kemarin kita juga lumayan viral sama Speed ya, yang datang ke Indonesia, baik di YouTube maupun di sosmed lainnya. Dia karena ada challenges-nya juga nih, yang kita kasih challenge-nya kayak gimana, kita lakuin, terus orang tertarik. Jadi kayak pengganti TV untuk hiburannya. Jadi kata kuncinya adalah otentik, hiburan, dan juga menantang sehingga bisa jadi viral juga. Selain itu, ada juga YouTube yang sampai sekarang masih dipakai lintas generasi. Kalau kita lihat di YouTube, ada YouTube Kids yang anak-anak kecil pun udah dikasih sama orang tuanya bertonton YouTube. Sampai orang-orang yang sudah berumur pun, yang sudah senior, pensiun, masih pakai YouTube. Makanya kita tampilkan di sini nih. Nah, YouTube konten yang sangat bervariasi. Salah satunya ada video tutorial, ada juga tentang edukasi, dan ini biasanya durasinya lebih panjang dan cenderung kepada konten edukatif nih. Jadi cocok untuk tutorial dan storytelling. Nah, kuncinya adalah kalau kita mau bikin awareness, taruh di TikTok dulu. Tapi kalau orang udah mulai tertarik, kita bisa taruh di YouTube nih, atau arahkan mereka buat masuk ke YouTube-nya. Karena bisa lebih detail dan bisa lebih cocok untuk storytelling-nya. Makanya saya juga waktu itu sempat bikin podcast juga nih di YouTube, karena kita pengen storytelling dan juga edukatif ya. Berikutnya ada X, atau dulu namanya adalah Twitter. Ini adalah contohnya untuk postingannya. Di sini dia adalah platform microblogging yang memungkinkan pengguna berbagi tweet, gambar, video, dan tautan. Jadi sekarang sosmed itu udah mulai variasi ya. Jadi kita bisa nulis di sosmed, mau itu Facebook, Instagram, TikTok maupun YouTube. Kemudian juga ada gambar yang kita taruh, ada video, dan juga ada link yang bisa kita taruh juga. Bedanya adalah karakteristiknya beda-beda nih untuk tiap platform-platform tersebut. Contoh kalau di X ada fitur tweet yang memudahkan pengguna membuat rangkaian tweet panjang. Ada juga affiliate marketing yang dimanfaatkan untuk promosi produk dengan komisinya. Dan tentunya ada komunitas penggemar nih. Ya kalau misalnya di Facebook ataupun di X, itu ada komunitinya. Jadi kita bisa masuk ke komunitinya langsung. Dia bisa namanya AU atau Alternative Universe, yang populer sebagai bentuk cerita fiksi kreatif yang diposting dalam thread. Kalau kita lihat nih, banyak ternyata film-film di bioskop Indonesia yang asalnya dari X. Contohnya apa, yo? Yang KKN Desa waktu itu kan, yang film horor tentang KKN itu ternyata asalnya dari Twitter atau X. Saking populer ya, akhirnya dibikin film juga nih. Dan X ini mendukung berbagai jenis interaksi dan konten singkat yang kreatif juga. Jadi kalau kita lihat ke Instagram, TikTok, dan juga X, kebanyakan adalah konten singkat dan bisa kita refer either ke website kita ataupun ke YouTube kita. Sebagai personal, kita pun bisa bikin website kok, nggak ada masalah. Jadi ada juga website yang gratis pakai WordPress dan sebagainya untuk mendukung sosial media planning kita nih. Sehingga di mata HR, di mata bos kita atau calon bos kita, dan di mata calon mitra kita
kita orangnya kompeten banget. Nah, strateginya apa sih? Karena nggak harus kita ngapalin banyak-banyak nih, kuncinya aja yang kita apalin. Nah, ini ada 3 sebenarnya kata kunci utama yang kita buat social media marketing plan. Yang pertama, kita bisa pakai Canva untuk menetapkan tujuan yang jelas juga nih. Jadi kita bisa pakai Canva untuk mengubah desainnya dan tujuannya jelas mau ngapain dulu. Ada SMART namanya, specific, measurable, achievable, relevant, dan time bound. Jadi kira-kira spesifik nih kita mau bikin kontennya untuk apa? Untuk misal hobi kita, oke, measurable. Kira-kira targetnya adalah kita dapetin berapa banyak follower atau ternyata video kita ditonton berapa banyak orang. Achievable, make sure bahwa itu relevan. Kayak kalau kita buat bikin konten, ya udah 50 orang yang view aja di awal udah bagus banget nih, apalagi sempat interaksi juga. Relevan juga karena sekarang mungkin contohnya lagi isu apa yang menarik, ya udah kontennya kita kait-kaitin aja. Gak ada masalah kita kait-kaitin karena yang penting orang bisa lihat relevan dan time bound-nya kira-kira kita mau posting dan juga kita mau pakai tema itu seberapa lama? Sebulan kah? Cuman 3 hari kah? Atau misalnya seminggu atau semacamnya. Biar lebih terarah dan juga terukur nih. Berikutnya kita bisa kenali target audiens kita, karakteristiknya kayak gimana, kebutuhannya apa, dan platform yang biasa digunakan seperti apa nih untuk pastiin kontennya relevan dan menarik bagi audiensnya. Sorry agak typo dikit ya, tapi kadang typo ini bisa bikin orang nge. Contohnya apa nih yang bikin orang typo? Ya dia sengaja bikin typo tapi bikin viral bagi orang-orang lain. Starbucks. Kenapa? Starbucks sering salah nulis nama kita kan, tapi kadang emang disalah-salahin. Kenapa? Karena biar orang itu bisa posting bahwa nama gue sering salah. Sekalinya benar, langsung senang banget dia diposting kemana-mana. Padahal itu sebenarnya salah satu dari target marketingnya untuk Starbucks. Jadi ternyata Starbucks itu nggak sembarangan dia salah nulis sama orang. Ada planning yang dibikin juga kayak gitu. Nah, makanya itu salah satu karakteristiknya Starbucks, di mana audiensnya itu misalnya suka pamer, mereka ngopi di Starbucks. Selain pamer, mereka juga ngeluh, ada keluh kesah ya. Biasa netizen kan, keluh kesah di sosmed segala macam. Salah satunya typo itu akhirnya diposting kemana-mana. Makanya itu adalah target audiensnya juga. Gen Z, kebanyakan pakai TikTok, ada juga yang pakai Instagram. Millennials, kebanyakan pakai Instagram dan juga Facebook, ada juga pakai TikTok tapi sedikit. Yang lebih senior, kebanyakan pakai Facebook, dan juga pakai YouTube-nya juga nih. Jadi kita coba cek nih, pastiin fokus. Boleh punya banyak sosmed, tapi untuk beberapa konten, kita prefer fokusnya kemana dulu. Nah, makanya kita bisa bikin konten berkualitas dan konsisten, tergantung dari karakteristiknya audiensnya juga nih. Konsistennya orang pekerja itu misalnya seminggu sekali bisa nonton. Tapi kalau konsistennya pelajar SMA, SMP, mereka ada waktu nih buat tiap hari nonton kontennya kayak gitu. Quality juga beda-beda kan, tergantung dari orang-orangnya. Oke, netizen, kenapa kita harus ada sosmed sih? Kenapa kita harus ada planningnya? Karena netizen itu selalu kepo. Kenapa kepo? Karena itulah kodrat manusia dan itulah cara mereka untuk mengetahui keadaan saudaranya. Ya, ini adalah pembenaran kita untuk yang netizen-netizen kepo, apalagi suka gosip di sosmed segala macam. Makanya kita bisa riding the wave. Kalau ada isu-isu yang lagi naik, kita bisa belokkan atau arahkan ke hal yang positif. Buat mereka juga netizen dan juga buat kita nih, buat promote diri kita ataupun produk kita. Free, kata-kata yang sangat kita sukai, gratis, free, diskon segala macam. Makanya kita kasih kalian nih opsinya yang free atau gratisan aja biar kalian bisa langsung pakai. Di sini ada tools dan teknologi yang bisa kita pakai dan tentunya gratis, yaitu Google Analytics. Gimana cara kita menganalisa nih kira-kira yang visit kita seberapa banyak, terus yang kira-kira yang interaksi sama kita berapa banyak dan semacamnya. Termasuk trennya kayak gimana nih? Makanya ada Google Trend. Dia tools yang ngebantu melihat tren dan trafficnya juga. Tentunya gratis dan nggak usah rapat-rapat kita ngolah datanya langsung ditampilkan. Hasil pengolahannya kayak gimana. Jadi kita bisa langsung tahu nih dan bisa langsung nggak. Ada juga Canva, dia ya tentunya mungkin udah banyak yang pakai, tapi ada juga fitur-fitur sebenarnya keren juga nih di Canva, baik yang gratis maupun berbayar untuk buat desain, konten visual, kayak poster, brosur, infografis, dan lainnya. Inilah contoh buat Google Analytics-nya, gimana kita nggak usah repot-repot buat data raw atau mentah kita olah, langsung ada tampilan data yang udah keolah.
User kita berapa misalnya, terus user barunya berapa, user lamanya berapa. Engagement time mereka kira-kira berapa menit dan berapa detik. Langsung sampai detiknya juga loh. Dalam 30 menit itu ada berapa usernya dan negaranya mana aja langsung kelihatan. Nah, dari sini kita bisa lihat nih yang organik berapa, referral berapa, kemudian email dan postingan berapa, sehingga kita bisa tahu nih kira-kira ya udah organik aja, nggak usah pakai ads karena growth organik juga udah bagus nih, kayak gitu. Terus kira-kira oh ternyata banyak dari luar Indonesia, ya udah kita balikin konten yang pakai bahasa Inggris aja. Atau bisa dari Malaysia, oh dari Malaysia juga banyak juga nih, ya udah nggak ada masalah pakai bahasa Indonesia kan. Terus kita juga bisa lihat isu-isu yang relevan. Misalnya di sini Jermannya cukup tinggi atau di Swiss kita isu-isu yang relevan di Eropa misalnya kayak gitu kan. Jadi contoh lainnya juga nih tampilan lainnya untuk Google Analytics 4 di mana kita bisa lihat nih kira-kira dari display ini session mana yang paling menarik dan paling banyak. Terus berapa banyak conversion yang istilahnya langsung beli produk kita ataupun langsung ikut kursus kita atau semacamnya. Dan kira-kira rata-rata engagementnya itu berapa lama. Jadi dari sini kita langsung ada dashboardnya, nggak usah ribet-ribet, langsung tampilannya bagus. Even kita mau misalnya interview ke HR, kita bisa nunjukin nih, saya punya website, saya punya sosmed, ini loh engagement saya. Jadi dari sini sudah terbukti bahwa saya bisa jadi sosial media marketingnya oke nih buat perusahaan Bapak. Atau saya bisa jadi direktur marketingnya oke buat startup Bapak. Kayak gitu kan. Langsung nunjukin screenshot ini aja, nggak usah ribet. Dari contohnya kayak misalnya untuk WordPad juga, karena zaman digital sekarang, kita itu bisa postingan yang dilihat orang dimanapun. Kita postingnya siang ini, nanti malam pun orang dari Amerika bisa lihat malam waktu Indonesia. Kita misalnya postingan di YouTube-nya tahun lalu, tahun depan bisa keluar dengan algoritma yang sama di YouTube orang di Eropa misalnya kayak gitu. Makanya kita juga jangan lengah, kita lihat nih kira-kira, oh orang negara mana lain juga sebenarnya ngeliat kita juga nih, dan bisa kita setting kontennya sehingga kita bisa terkenal secara global. Berikutnya, case study. Ada yang tahu ini apa? Yang lagi viral sekarang-sekarang ini? Ya, betul. Labubu. Kayak bonekanya agak-agak ini ya, agak-agak unik dan menarik juga. Tapi kenapa sih dia bisa viral? Karena sosial media. Kita lihat di sini case study-nya. Kupas tuntas strategi marketingnya Labubu yang lagi viral. Sebelum-sebelumnya kan sempat ada viral kayak contohnya Batu Akik. Ada juga yang lagi viral Boba. Ada juga waktu itu sempat viral juga macam-macam lah. Kayak konser Coldplay yang akhirnya orang jualan tiketnya lagi dan semacamnya. Adalah Bu. Namanya cukup menarik dan gampang ingat ya. Awalnya adalah karena influencer marketing. Tadi kan Kak Safira sempat bilang nih, ada the power of influencer. Nah, ini power of influencer yang global. Lisa Blackpink yang dikenal one of the best girl band di dunia yang asalnya dari Korea juga. Dia pernah unggah video unboxing Labubu pada bulan April. Di mana dia nunjukin koleksinya nih, Labubu ini pakai di setiap tasnya. Nggak cuma satu, tapi setiap tas dia ada Labubu juga. Dan sejak video itu dirilis, netizen langsung mencari-cari produk Labubunya. Jadi orang netizen kan kepo, kayak tadi yang kita bilang kan. Selain kepo, kita juga pengennya ikut-ikutan nih, biar diakui oleh circle kita juga. Labubu bikin strategi nih, marketing blind box. Nah, konsepnya adalah customer beli produknya dalam kotak tanpa tahu isinya Labubu yang versi apa. Jadi ini kayak sebenarnya kita gacha kalau versi yang orang-orang di Jepangannya gacha kan. Kita beli eh, ini tahu nih produknya misalnya Labubu, tapi versi mana di dalamnya itu kita gambling istilah kayak gitu. Jadi temanya banyak dan konsepnya itu bisa dikoleksi sehingga orang beli terus sampai koleksinya lengkap. Kayak mama kita atau orang tua kita koleksi Tupperware dulu kan, koleksi sampai lengkap. Ada limited series juga karena kita suka pamer untuk hal-hal yang sebenarnya terbatas dan nggak semua orang bisa punya. Nah, karakter kita yang suka pamer itu makanya bikin limited series Labubu di Pokmart itu sangat diminati oleh orang karena ada urgensi dan juga eksklusivitas. Jadi dua kata kuncinya, urgensi dan eksklusivitas. Karena kenapa? Dia terbatas untuk produknya yang dikeluarkan berapa jumlahnya dan dijualnya pun terbatas dalam jangka waktunya. Jadi urgent nih, wah harus beli sekarang. Kayak dulu misalnya iklan properti, Senin harga naik, biar ciptakan rasa urgensinya. Nah, strategi ini nggak akan sukses kalau nggak ada eksklusivitas dan kelangkaan, bikin langka dulu nih.
Kemudian kolektivitas dan juga loyalitas. Kayak misalnya kita udah suka banget sama buku, ya udah produk apapun akan kita coba beli. Kejutan dan antisipasinya karena ya itu tadi random box atau blind box ya. Jadi kita terkejut nih, oh ternyata gue dapat yang limited edition. Terus pengaruh social and endorse juga karena banyak yang postingan mau nggak mau kita ikutan juga nih. Kayak konser Coldplay ataupun konser yang Bruno Mars yang terakhir. Orang pada posting, kita juga ikut-ikutan buat posting biar dianggapnya sama lah dengan yang lainnya. Dan tentunya pengalaman interaktif juga nih. Karena di sosmednya ada interaksi-interaksinya sehingga kita bisa merasa bagian dari event tersebut. So, itu untuk pengenalan singkat kita, tapi tentunya ada sesi tiga kita juga nih yang akan deep down kita lebih dalam lagi untuk kita explore lebih lanjut. Tapi sebelumnya kita tentu ada Q&A juga ya, buat kita diskusi dulu sebelum kita move ke sesi berikutnya. Silakan Kak Nadif sebagai moderator kita yang kece, tampan, baik hati, dan rajin menabung untuk memandu sesi Q&A kita. Wah, terima kasih banyak Kak Davi atas materinya yang telah disampaikan. Keren banget nih. Nah, bagi teman-teman yang mau menanyakan pertanyaan, silahkan bisa raise hand atau tulis aja langsung di kolom komentar, di kolom chat. Silahkan. Wah, ini kalau masih belum ada pertanyaan, saya nih Mas mau nanya. Boleh, Kak boleh. Davi, Kak Davi kan ada AIDA model ya, awareness, interest, desire, sama action. Nah, Mm-mm. menurut Kak Davi nih, bagaimana ya caranya biar orang-orang tuh audiens itu bisa sampai ke action dari sosial media? Oke, kan ya tadi bilang ada AIDA model ya. Jadi saya coba share screen dulu AIDA model biar kita sama-sama nggak nih kira-kira AIDA model itu seperti apa sih dan kenapa kita perlu tahu AIDA model dan penuh step by step-nya. Oke, saya share screen dulu di sini. AIDA bukan nama orang ya, tapi ini adalah suatu model ya. Kita biar tahu dulu nih, kenapa harus ada AIDA? Karena kadang kan kita punya produk baru atau kita tahu-tahu ke interview segala macam, orang nggak pernah tahu sama kita. Caranya biar orang aware sama kita adalah kita kirim CV dulu atau kita submit misal ada lowongan atau kayak misalnya kita punya lagu baru nih kita lagi bikin cover song dan lagu lagi viral kita upload di sosmed dulu biar orang aware sama diri kita lagu kita ataupun profil kita. Kedua kan ada yang namanya interest nih biar orang tertarik dulu nih orang biar tertarik caranya gimana kalau misalnya kita bikin cover lagu cari lagu yang lagi viral juga nih karena orang lagi tertarik sama lirik lagunya ataupun nada lagunya. Atau misalnya biar orang interest, kita misalnya bikin sesuatu yang unik sehingga orang, oh, pengen lihat lebih lanjut. Contoh lainnya adalah kayak misalnya iklannya dibikin, dia saking bikin penasaran ya, orang akan coba lihat 5 detik atau 10 detik ini sebenarnya iklan tentang apa sih, kayak gitu kan. Jadi kita bikin interestnya dulu. Setelah ada interest, ada namanya desire. Desire adalah keinginan orang buat tahu lebih lanjut, akhirnya dia coba cari lebih lanjut, ya misalnya kayak ada HP baru nih, oh menarik, harganya murah, terus juga speknya bagus. Dia akhirnya ke YouTube buat lihat unboxing yang 15 menit atau 30 menit, kayak gitu. Di cara lainnya adalah, misalnya orang baik nanya Ya Allah. di sosmed kita juga, orang baik nanya di sosmed kita ada interaksinya, itu artinya dia pengen tahu lebih lanjut. Contoh lainnya adalah kayak misalnya kita di GoFood atau di GrabFood, desire orang adalah kalau misalnya dia ngeliatin rating-ratingnya. Oh, ratingnya sama komen-komennya. Oh, bagus nih. Yang beli 2.000 ratingnya juga 5 terus yang komennya juga banyak. Itu desire adalah udah ada nih desire-nya. Terakhir adalah action. Orang udah yakin, ya udah, gue beli aja lah kayak gitu. Atau misalnya CV kita di HRD udah di review segala macam. Oh, ya udah actionnya adalah kita undang interview aja lah kayak gitu kan. Interview di HRD itu bisa masuk ke desire, bisa juga action. Yang udah pasti masuk action adalah kalau kita diterima oleh mereka. Sehingga AIDA model ini adalah step-stepnya. Bisa kita langsung lompat kalau udah dikenal orang, misalnya influencer, bisa langsung ke desire atau actionnya. Tapi kalau kita belum dikenal sama sekali, itu bisa masuk ke awareness dulu, baru interest, setelah itu desire, dan juga action. Apakah sudah menjawab, Kak Nadif? Terima kasih banyak Kak Davi. Sudah sangat amat menjawab. Oke, teman-teman yang mau bertanya silahkan langsung aja bisa raise hand atau ketik di kolom chat ya.
Ada yang mau bertanya? Oke nih, kalau nggak ada yang mau bertanya, terima kasih ke Pak Kak Davi atas materi yang telah disampaikan. Kita akan masuk ke sesi break dulu ya, break sejenak. Jadi untuk teman-teman yang mau ke kamar mandi, atau mau ambil minum, atau mau makan sebentar, akan ada waktu untuk istirahat selama 10 menit ya. Kita akan kembali lagi pukul 11.20. Terima kasih. Oke, thank you Kak Nadif dan semuanya. Kita Terima kembali kasih lagi Kak di Davi. dalam 10 menit ya. Baik, selamat datang kembali di Pasca Pro Online Course Digital Marketing hari ini. Oke, kita akan langsung masuk ke sesi berikutnya, sesi terakhir untuk hari ini. Kali ini, Kak Syafira Fitria akan kembali menyampaikan materi yang tidak kalah menarik dari sesi sebelumnya, yaitu SEO Basics, Search Engine Optimizer Basics. Silakan disimak dan kita akan ada sesi tanya jawab lagi setelah pemaparan. Jadi teman-teman yang mau bertanya silahkan disiapkan pertanyaannya dan nanti akan ada sesi Q&A dedicated sendiri setelah pemaparan. Waktu dan layar saya persiapkan kepada Kak Syafira. Oke, halo semuanya, ketemu lagi sama aku. Tapi kayaknya udah agak lemes nih sekarang ya Kak, karena udah masuk-masuk jam makan siang. Kalau kata Gen Z, udah masuk-masuk quarter life crisis. Jadi, oke, coba dong bentar sebelum aku mulai aku mau ngecek dulu kira-kira nih partisipannya partisipan goib atau masih pada ada ya. Aku mau lihat di komennya masih pada stay atau lagi makan atau apa. Yuk kita ngobrol dulu di kolom komen karena kemungkinan untuk materi aku tentang teman-teman yang terakhir ini nggak akan terlalu lama. Mungkin akan serunya nanti di bagian demonstrasinya. Itu kalau teman-teman masih mau tahu, masih mau nyimak, itu bakalan asik banget gitu. Kita bakalan belajar SEO guys abis ini. Oke, Lydia masih stay. Halo Lydia. Terus juga Hairul Anwar hadir. Halo Kak Hairul. Semoga masih semangat sampai nanti terakhir kita ada game. Terus juga nanti gamenya ada hadiahnya. Nanti di-spill sama Kak Nadif hadiahnya apa ya teman-teman. Oke, aku senang nih kalau pada on cam, kalau pada semangat gini aku juga jadi ikutan semangat banget. Karena em, apa ya, masa-masa belajar kayak gini tuh aku jadi flashback banget gitu kayak paling seru, paling challenge gitu. Oke, kita mulai ya teman-teman. Kalau bisa teman-teman pada on cam ya, supaya aku juga bisa ngeliat muka teman-teman semua di rumah, supaya kayak aku nggak ngeliat muka aku sendiri doang sama muka Kak Nadif. Jadi aku juga mau ngeliat muka teman-teman yang di rumah. Kira-kira mungkin ada yang lagi ngapain, nggak apa-apa on cam aja supaya aku ada temennya ya teman-teman temenin aku di sini. Oke, aku share sekarang. Bentar ya. Oh yang ini. Oke, udah masuk Kak Nadif? Udah Oke, masuk sudah ya? masuk. Oke, thank you. Oke, buat teman-teman yang masih stay, sekarang kita belajar sesi terakhir dari digital marketing hari ini. Tapi jangan khawatir, besok masih ada lagi. Tapi untuk hari ini, kita belajar SEO basic yang terakhir. Oke, tadi udah banyak ya yang nanya-nanya tentang SEO basic. Padahal aku belum sempat ngasih materinya nih. Tapi aku senang itu tandanya teman-teman semua pada excited. Itu semua teman-teman berarti pada tertarik sama SEO dan aku jadinya kayak happy untuk bagi-bagi apa yang aku tahu buat teman-teman gitu. Oke, sekarang aku akan kasih materi tentang Search Engine Optimization atau SEO. Oke, apa sih SEO itu? Teman-teman tadi kayaknya ada yang udah tahu ya, ada yang udah paham, dan juga tadi udah aku mention. Oke, jadi kalau SEO itu singkatnya adalah
serangkaian teknik dan strategi yang kita gunakan untuk meningkatin peringkat situs web atau halaman di hasil pencarian secara organik. Jadi ketika teman-teman search sesuatu, website yang paling muncul di atas itu masuk ke dalam SEO teman-teman. Teman-teman ngeklik, teman-teman scroll, baca artikelnya, itu masuk ke dalam SEO teman-teman. Terus tujuannya apa? Ya tujuannya untuk meningkatkan visibilitas dari situs supaya kita nih lebih mudah nyari informasi yang mau kita cari, informasi yang relevan sama kita, kata kunci yang kita butuhkan gitu. Nah, ini adalah job desk-nya si SEO ini. Terus kenapa ya harus tahu SEO itu tuh? Kenapa sih Kak? Tadi digital marketing udah tahu kenapa SEO tuh juga penting. Gini teman-teman, aku akan jelasin ke teman-teman semua menggunakan bahasa yang mudah karena di sini kita akan belajar SEO basic ya. Jadi kita nggak akan susah-susah dulu, nggak akan belibet-libet dulu. Aku akan pakai bahasa ibaratnya mungkin bahasa anak 5 tahun kali ya teman-teman. Nggak juga. Oke, jadi SEO basic, kenapa kita harus tahu? Mudahnya gini teman-teman. Kalau teman-teman mau tahu SEO itu gimana, anggap gini. Teman-teman itu adalah seorang tukang catat. Bayangin kalian itu tukang catat yang luar biasa. Kalian itu bisa nyatet semua hal yang ada di seluruh dunia. Terus kalau udah catatan kalian kan banyak banget nih, bertumpuk-tumpuk bahkan mungkin berlemari-lemari gitu. Catatannya banyak, otomatis akan ada ribuan orang yang bergantung dengan informasi yang teman-teman punya. Pasti orang-orang pada mau tahu kalau mau nyari ini tuh ya pasti mereka akan ke kita gitu, yang mana kita adalah tukang catat dan kita punya catatan yang super banyak. Terus, berarti kalau udah banyak orang, ribuan orang yang nanya ke kita, apa dong yang kita butuhin? Pastinya sebuah sistem, supaya kita nggak fokus nyari-nyari, supaya kita nggak ngeberantakin satu-satu, yang mana ya? Nah, itu semua diatur sama yang namanya sebuah sistem. Sistem untuk mencari seluruh catatan yang kamu punya. Dan sistem itu akan cari catatan kamu untuk orang-orang yang tepat, untuk orang-orang yang nanya, ini apa ya, pengertian ini apa? Nah, sistem itu yang akan memberikan pengertian itu ke mereka. Yang mana sistem itu juga akan lebih akurat dan juga cepat. Tuh. Terus, kalau misalkan mau kita tanya nih, berarti kalau di internet, kita ini tukang catat sebagai apa ya? Yes, kita ini sebagai tukang catat dinamakan Google. Google itu tukang catat di suatu sistem. Google itu merupakan sistem yang dapat mengumpulkan dan juga mengelola informasi dari seluruh website yang ada. Nih, kayak teman-teman bisa lihat, di sini ada, misal teman-teman cara membuat blog pribadi. Muncul website nomor 1 adalah ini. Nah, gimana caranya tahu ini tuh SEO, masuk ke dalam SEO atau enggak? Nah, misalkan nih teman-teman, di bawahnya ada yang namanya apa itu blog? Terus langkah buat blog pribadi. Ada juga cara membuat blog. Nah, ini bisa dinamakan sebagai masuk ke dalam SEO. Ini dinamakan sebagai keyword atau kata kunci yang orang-orang cari dan website kalian akan muncul di paling atas atau di halaman pertama laman pencarian orang-orang gitu. Terus misal gimana cara membuat channel YouTube, muncul lagi websitenya. Ada nggak sih tool gratis yang bisa untuk digital marketing, muncul lagi. Dan ini semua website ini itu akan masuk ke dalam crawl-nya SEO, akan masuk ke dalam mesin pembaca di mana ketika orang-orang nyari keyword yang sudah kita tentukan maka akan keluar si website-website ini gitu. Terus kata kuncinya, misalkan orang memasukkan kata kunci, terus otomatis Google akan langsung menampilkan hasil yang paling relevan di antara informasi Google miliki. Kayak tadi contohnya website, terus juga contohnya misal teman-teman cari tutorial, teman-teman cari jurnal kalau yang lagi skripsian, teman-teman cari skripsi. Nah, itu akan masuk ke dalam yang namanya Google Algorithm Update atau algoritmanya Google. Jadi memang Google ini yang kita tahu canggih banget ya. Dia juga punya sistem crawl. Nanti teman-teman akan tahu crawl itu apa segala macam. Aku akan bahas. Terus gimana kalau misalkan kamu tuh punya website berisinya informasinya itu potensi buat dicari orang-orang. Informasi di website kamu tuh powerful banget, useful banget. Terus gimana caranya supaya ini tuh berpotensi untuk dicari sama para pengguna internet? Nah, di sini kalian harus punya goals dulu. Yang pertama goalsnya itu konten kalian itu memang setting goalsnya harus muncul di laman paling depan pencarian Google.
Caranya gimana? Nah, disitulah SEO dibutuhkan. Jadi SEO itu memang seluruh usaha yang teman-teman lakukan untuk bisa menempatkan website teman-teman di laman pertama hasil pencarian search engine untuk keywords yang diinginkan dan juga yang mungkin relevan dengan yang orang-orang cari. Itu yang disebut sebagai SEO atau search engine optimization. Gimana? Udah pada mulai, oh iya ya, berarti SEO itu gini-gini. Mudah ya teman-teman untuk dimengerti sejauh ini. Kira-kira SEO itu gimana dan SEO itu perumpamaannya apa? Mudah-mudahan teman bisa nangkap apa maksud aku tadi. Terus yang tadi aku udah jelasin juga. Terus gimana sih lebih spesifiknya perbedaan SEO dan SEM itu? Kita langsung aja. Nah, SEO sama SEM itu jelas berbeda. SEO itu mendapatkan pengunjung, mendapatkan traffic itu gratis dan organik melalui orang yang memang cari di Google aja, tanpa adanya ads, tanpa adanya sponsor, tanpa adanya iklan-iklan. Tapi kalau SEM itu adalah strategi yang memang digunakan dengan cara berbayar, tapi tetap organik juga. Jadi dia tuh organik dan non-organik. Jadi karena memang di boost, ketika website kalian di boost, otomatis itu akan memberikan impact juga terhadap SEO website teman-teman gitu ya teman-teman. Jadi SEO dan SEM ini adalah salah satu kesatuan yang impact-nya tuh apa ya, kaitannya tuh ada satu sama lain gitu. Jadi kalau SEM-nya teman-teman udah bayar, bagus, traffic lalu lalangnya bagus, otomatis SEO juga akan membantu website teman-teman untuk naik. Gitu. Terus apa lagi perbedaannya, Kak? Kalau SEO itu memperhatikan teknis-teknis yang sebagian besar disarankan sama Google. Kayak aku yang tadi jawab pertanyaannya Kak Fatimah ya, kalau nggak salah, itu adalah kalau SEO gratis, gimana caranya untuk meningkatkan traffic? Bisa menggunakan saran-saran yang diberikan oleh Google. Jadi memang untuk pengguna pemula, Google itu biasanya akan memberikan saran-saran supaya SEO traffic dari website teman-teman itu naik. Terus perbedaannya apalagi kalau misalkan SEM itu kan tadi aku bilang adalah paid marketing dengan label di mesin pencarian. Nah, sayangnya minusnya kalau misalkan memang teman-teman pakai SEM, orang-orang mungkin apa ya akan ngerasanya ini tuh iklan, ini tuh apa ya sponsor jadi dibayar. Jadi kayaknya nggak begitu bagus atau segala macam. Mungkin ada aja orang yang berpikir seperti itu. Tapi SEM ini juga membantu untuk bisa bawa website kalian ke paling atas gitu. Jadi ya so far masing-masing itu ada minusnya, ada juga positifnya. Tinggal apa goals teman-teman. Tinggal seberapa lama deadline teman-teman ingin menaikkan traffic website teman-teman. Gitu. Nah, terus kalau misalkan teman-teman tanya, saran SEO itu dari Google diantaranya apa aja sih gitu ya. Mungkin kelima bahasa yang ada di sini tuh teman-teman agak kurang. Ada yang kurang paham, ada yang masih belum ngerti. Tapi nggak apa-apa, kita belajar pelan-pelan, kita pahamin satu-satu. Yang penting teman-teman paham poinnya. Yang pertama, Google itu biasanya nyaranin interesting content. Yang mana Google itu pasti akan meminta kita untuk membuat konten yang berkualitas tinggi. Berkualitas tinggi itu daya ukurnya apa sih gitu kan. Konten berkualitas tinggi itu menurutku adalah yang menjawab pertanyaan 5W 1H. Kalau misalkan teman-teman punya blogspot, teman-teman punya website, teman-teman mungkin bisa diselipi dengan konten-konten yang mengandung 5W plus 1H. Yang what, who, whom, yang seperti itu ya teman-teman. Nah, ketika orang kayak misalkan pengen tahu nih informasi misalkan A, terus tiba-tiba website yang teman-teman tawarkan itu menawarkan ilmu-ilmu yang lain atau penjelasan-penjelasan yang lain, misalkan tutorialnya gitu. Misalkan mereka juga nyari penyebab sakit ini, terus tiba-tiba di website teman-teman ada kayak cara menanggulangi gejalanya, terus misalkan mungkin cara mengatasinya atau cara mengobatinya. Nah, itu kan orang pasti akan jadi lebih baca gitu kan, akan jadi lebih tertarik gitu. Jadi yang pertama interesting content, yang kedua pastinya keywords atau kata kunci, masukkan ke dalam keywords yang tepat di SEO website teman-teman. Misalkan tadi aku bilang teman-teman apa ya tujuannya Gen Z, ya berarti Gen Z. Kalau misalnya tujuannya milenial berarti milenial. Terus yang ketiga ada juga setup. Setup di sini ada permalinks, ada description snippet, ada meta tag, inner outer link, sama di dalam konten-konten teman-teman. Mungkin ini agak kurang familiar, tapi nanti akan aku kasih pengertiannya untuk teman-teman di akhir.
Terus yang keempat ada on page, di mana on page itu menerapkan optimasi on page pada web secara keseluruhan. Nah, on page itu apa? On page itu nanti ada kayak ketika link teman-teman itu bisa dimasukkan ke dalam link website yang lain gitu. Jadi kayak double link. Ketika klik satu link, tiba-tiba bisa juga kalian nge-scroll, ada yang menarik, masuk ke link yang lain. Nah, itu termasuk ke dalam on page. Terus ada juga off page, di mana kalau mau optimasi off page, itu bisa dengan social sharing dan juga link building untuk meningkatkan kredibilitas dan lain sebagainya. Banyak dari Google lain-lainnya itu dikasih sarannya, nanti mungkin ketika teman-teman udah praktek itu akan bisa relate gitu ya. Terus berarti setelah itu dengan mengetahui SEO kita nggak perlu dong kayak bikin-bikin A, B, C, D, enggak juga. Kita tuh nggak cuman bikin konten doang. Tapi gimana caranya kita bisa optimasi supaya konten kita, supaya tulisan kita itu lebih ramah di mesin pencarinya orang-orang. Supaya orang-orang tuh lebih mudah. Terus supaya muncul di laman pertama ketika orang-orang nyari kata kunci yang relevan. Gitu. Terus gimana sih Kak dengan potensinya si SEO ini gitu ya? Yang pasti potensinya tuh excellent atau luar biasa atau amazing atau kalau sekarang bahasanya very mindful, very demure. Oke, jadi emang SEO itu potensinya nggak main-main ya teman-teman. Kenapa? Karena yang namanya produk atau bisnis kalian, selama produk atau bisnis kalian dicari di Google, berarti selama itu juga SEO itu memberikan kalian traffic dengan target yang nggak ada batasnya. Jadi selama website kalian naik, traffic akan terus selama kalian nggak hapus website itu. Terus, traffic itu apa? Ya, traffic itu sama dengan income. Traffic itu sama dengan uang. Jadi, semakin banyak traffic yang lalu lintas di website kalian, berarti makin banyak income yang masuk, makin banyak uang yang kalian dapat. Karena kenapa? Karena kalau teman-teman mau tahu, lebih dari 70% lalu lintas traffic di jagat maya itu berasal dari mesin pencari atau dari search engine SEO. Selain itu juga traffic SEO itu memiliki lalu lintas itu yang paling baik konversinya. Mungkin bisa dijelaskan juga seperti ini. Ketika ribuan, ratusan, bahkan jutaan orang-orang mencari informasi di Google, itu artinya apa? Artinya mereka membutuhkan sebuah informasi. Mereka membutuhkan atau mereka mencari tahu sebuah jawaban. Nah, ketika orang-orang ini membutuhkan informasi, dan ketika orang-orang ini yang dicari berupa buying keywords kayak produk, terus juga misal kayak harga, kayak aku bilang tadi, misalkan laptop murah 2024, keluarlah website kalian. Atau mungkin, apa ya, gadget gadget yang murah tetapi mungkin udah full set atau kayak apa ya speknya itu udah bagus, keluarlah produk atau harga dari website kalian gitu ya. Nah, ketika orang-orang nyari itu, otomatis buying intent itu akan lebih tinggi. Buying intent itu apa? Keinginan untuk membeli. Jadi ketika orang-orang butuh informasi, apalagi yang dicari keywords-nya buying keywords, terus muncullah keywords dari website kalian, otomatis sedikit akan ada rasa keinginan untuk beli karena mereka mencari informasi itu ya pastinya cari-cari tahu untuk membeli suatu produk gitu kan. Teman-teman bandingin sama iklan yang otomatis lewat tanpa dicari. Nih kayak teman-teman bisa lihat di sini ada YouTube. Nggak enak ya kalau misalkan lagi dengerin lagu, lagi nonton vlog, atau kayak lagi di Spotify, tiba-tiba iklan lewat tanpa teman-teman lagi nggak butuh, teman-teman lagi nggak mau nyari. Pasti keputusan teman-teman untuk beli produk itu akan lebih panjang sama lebih lama. Belum tentu juga teman-teman akan inget kalau misalkan kayak anggap lagi lihat vlog, lagi lihat lagu, sorry, lagi dengar lagu, terus tiba-tiba iklan kayak produk travel kayak gini lewat. Sementara teman-teman lagi yang mau traveling, pasti akan kayak ya akan di skip gitu kan. Terus belum tentu juga ketika teman-teman nanti traveling akan ingat sama iklan ini gitu kan, belum tentu. Makanya iklan-iklan yang otomatis lewat tanpa dicari itu akan menyebabkan pembelian produk itu akan lebih panjang dan lebih lama. Beda dengan yang memang sudah ada buying intent-nya gitu. Paham ya teman-teman perbedaannya di sini? Terus ini dia yang tadi mungkin teman-teman pada bingung istilah-istilahnya apa saja. Feel free untuk kalian screenshot,
Feel free juga untuk kalian kayak pelajarin lagi. Di sini ada CPP, cost per podcast, ada CPC, cost per click, cost per reach, click to rate. Ini semua adalah bahasanya digital marketing dan juga SEO. Terus juga ada permalinks, ada inner link, ada backlink, dan juga ada crawl gitu ya teman-teman. Nah, sekarang yang mau aku kasih lihat juga ke teman-teman sebenarnya adalah demonstrate-nya ketika gimana ya caranya untuk mengaplikasikan si digital marketing atau SEO ini. Oke, di sini aku akan kasih demonstrate pada saat aku waktu itu intern di Telkomsel ya teman-teman. Nih, di sini adalah ads-ads yang memang Telkomsel itu lakukan, dan pada saat itu memang ini adalah tugasku untuk menaikkan ads segala macam setiap bulannya gitu ya di Meta Ads. Yang aku gunakan ini adalah toolsnya Meta Ads. Dan aku kasih case study ya teman-teman. Ketika di sini ada satu ads yang memang hitungannya adalah sangat berhasil ketika aku naikkan. Nih, kita akan lihat. Oke, aku cari dulu. Waktu itu Telkomsel lagi gencar-gencarnya mempromosikan kuota. Kuota itu apa? Kuota bukan berarti kayak kuota internet ya. Ya memang iya benar, tapi di sini tuh mereka collab dengan JKT48. Di sini ada yang kuota, ya kan bener ya. Kalau apa namanya yang iklan, sorry, yang fansnya JKT48 itu namanya Wota kan ya. Oke, ini bisa lihat ya teman-teman, di sini adalah ad-nya itu adalah Wota, di mana kolaborasi dengan JKT48 Telkomsel gitu. Terus di sini teman-teman bisa menentukan lifetime budgetnya berapa untuk berapa hari. Meta Ads menyediakan ini semua. Terus anggaplah di sini aku naruh 500.000 ya teman-teman yang bisa dilihat. Terus untuk start dan end date schedule-nya di sini aku misalkan berapa hari nih? Dari 14 ke 31 Maret. Ya, mungkin rentang harinya sekitar 1 minggu sampai 2 minggu ya teman-teman. Terus setelah itu ini yang paling krusial. Yang paling krusial yang harus teman-teman tahu adalah custom audience-nya. Kalau teman-teman mau dapat atau mau iklan teman-teman itu lebih tepat sasaran, teman-teman di sinilah krusialnya untuk menentukan demografi atau geografis dari audiensnya teman-teman. Nih, anggap di sini aku akan mempromosikan yang tadi Wota. Aku cari tahu dulu, Wota itu apa? JKT48. Berhubungan dengan apa? Jepang, Jepangan. Apapun yang berjepangan itu bisa jadi dimasukkan ke dalam kategori Wota gitu ya. Anggap aja seperti itu supaya enak mengklasifikasikannya. Terus anggap aku maunya yang kira-kira beli kuotanya itu bisa kayak udah penghasilan segala macam adalah umur 21 sampai 30 tahun gitu kan teman-teman. Jadi makanya aku taruh rentang usianya adalah 21 sampai 30 tahun. Untuk gender aku nggak membatasi. Aku mau cewek cowok dapat iklanku gitu. Terus disinilah yang aku maksudkan ke dalam keywords. Di sini teman-teman nih bisa lihat ya, ada ad demographic, lalu ada interestnya, ada behaviornya, itu masuk ke dalam apa tadi? Keywords. Yes, di sini keywordsnya bisa teman-teman lihat. Untuk satu iklan kuota doang, segini banyak keywords yang aku masukin pada saat itu. Yang pertama ada AKB48, terus aku masukin juga anime, ada juga cosplay, ada juga J-pop atau Japanese pop, terus aku masukin aja Jepang. Pokoknya JKT48, semua komik manga yang berbau Jepangan aku masukin. Dan setelah itu aku save si demografik ini. Terus kalau misalnya mau teman-teman lihat iklannya seperti apa, let's say seperti ini. Ini adalah iklan yang mungkin di apa ya, explore teman-teman juga mungkin pernah lewat. Aku nggak tahu, tapi mudah-mudahan pernah lewat. Kalau pernah lewat berarti ads-ku berhasil gitu. Terus di sini adalah carousel. Aku masukin adalah carousel. Teman-teman juga bisa masukin foto, bisa juga masukin video. Nanti teman-teman tinggal adjust aja ya. Terus yang terakhir yang nggak kalah pentingnya adalah primary text atau captionnya. Ini adalah yang paling krusial juga untuk menarik buying intent dari orang-orang yang lihat iklannya. Terus misal dari clickbait pertamanya, maju terus, Gadit, jangan sampai berhenti, Gadit. Terus Wota mana suaramu? Ini kan adalah contoh copywriting yang tidak kaku ya. Nggak yang kayak call to action-nya, beli sekarang. Itu kayaknya orang udah bosen banget. Terus pernah juga waktu itu aku pernah kayak nulisnya adalah beli kuota kembalian dapat kopi gitu. Nah itu kan salah satu clickbait iklan yang kayak
apa ya, orang mungkin ngedengarnya kurang familiar gitu. Jadi orang penasaran gitu. Terus kayak di sini juga ada oi 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 koleksi segera segala macam, dan untuk call to action adalah get offer segala macam. Nah, hal-hal yang aku kasih tahu ini adalah hal-hal yang bisa membantu traffic ads kalian, traffic penjualannya teman-teman gitu. Terus ketika aku analisis hasilnya gimana sih Kak gitu ya. Nah, ini adalah hasilnya. Tunggu. Nah, oke, jadi ini adalah hasil analisis atau analitik dari set yang tadi kuota itu. Teman-teman bisa lihat, aku pasang set budget adalah 500.000 dengan resultnya itu 2.000 orang, tapi reach-nya itu sampai 12.964 reach, which is untuk akun yang nyampe itu adalah hampir 13.000 akun. Dan iklan ini sampai kepada hampir 17.000 orang. Terus CPR-nya itu apa? Cost per kalau CPR itu cost per rep. Jadi kayak misalkan teman-teman hitung iklan, nah itu kira-kira bisa dapetnya berapa. Dan sini teman-teman bisa lihat dengan amount yang aku keluarin adalah 111.000, terus dengan impression sebanyak ini, CPR-nya hanya 54 perak. Terus orang yang berhasil ngeklik iklanku itu sampai 2.000 orang, 2.100 orang, dengan cost per M itu adalah per 1.000 orang ya teman-teman. Jadi setiap 1.000 orang ngeklik itu yang dikeluarin adalah hanya 6.000 rupiah, 6.500 rupiah. Dan CPC-nya, cost per klik, setiap kali orang ngeklik itu hanya 54 perak, which is itu sangat amat murah karena di bawah 500 perak gitu ya teman-teman. Jadi bisa dibilang ini adalah ads yang paling berhasil di dunia digital marketing yang pernah aku jalanin gitu teman-teman. Ini adalah contoh, tapi aku nggak akan membahas lebih dalam karena ini akan pusing banget sebenarnya. Kita kan masih belajar basic-basicnya dulu ya. Jadi so far itu dulu yang bisa aku sharing ke teman-teman. Mungkin kalau memang teman-teman ada yang mau bertanya, silakan. Aku membuka Q&A. Oke, terima kasih banyak Kak Syafira atas pemaparan materinya. Keren banget. Ada studi case-nya juga lagi. Oke, sekarang teman-teman, kita masuk ke sesi tanya jawab singkat nih. Silakan jika ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan melalui kolom chat atau bisa raise hand. Yuk, kita tanya jawab. Ada nggak yang mau nanya? Yang tadi tanya-tanya tentang SEO mungkin. Ini materinya nih SEO-nya. Atau mungkin kayaknya udah pada lapar kali ya Kak Nadif. Udah jam makan siang nih Kak. Udah azan juga. Mm-mm. Ya Nggak sudah, apa-apa. kalau tidak ada pertanyaan, kita langsung move aja ya ke sesi games nih. Iya. Oh, ini ada nih Kak, pertanyaan dari Kak Hairul Anwar. Bagaimana tanggapannya SEO menggunakan PBN untuk traffic website? Silakan Kak Syafira. Oke, jadi kalau PBN itu setauku adalah private blog network ya. Eh, Sejauh ini sih bagaimana tanggapannya SEO menggunakan PBN untuk traffic website. Oke, jadi kalau misalkan menggunakan PBN, jujur memang aku PBN itu belum pernah menggunakan ya, Kak Herul. Sejauh ini aku memang khusus di digital marketing untuk apa ya, selling mungkin, untuk produk selling, untuk menaikkan website traffic segala macam. Tapi kalau misalkan untuk WBN itu yang aku baca adalah strategi untuk meningkatkan peringkat website di mesin pencari dengan membangun backlink ke website tujuan. Oke, aku dapat poinnya. Jadi private blog network bisa juga mungkin dikatakan kayak private blog ya. Jadi mungkin punya blogspot atau mungkin kayak apa punya artikel sendiri gitu, dan dimasukin ke dalam SEO untuk traffic website-nya. Bisa sebenarnya menurutku. Jadi emang yang tadi aku bilang kan ada yang kayak apa namanya on page, ada juga off page. Jadi ketika misalkan Kak Herul ingin memasukkan link website SEO-nya Kak Herul di PBN-nya punya Kak Herul sendiri gitu ya, itu sebenarnya juga bisa lebih works dibandingkan mungkin kayak orang hanya nyari di laman laman pencarian atau hanya cari di apa ya Google gitu kan. Ketika mungkin masukin link lain di dalam website lain, itu menurutku akan memberikan apa ya
atensi lebih untuk orang tuh bisa lalu lalang atau lalu lintas di website kita. Gitu. Jadi sebenarnya nggak ada salahnya menggunakan PBN, cuman mungkin ya itu dia kalau mau lebih efektif, mau lebih trafficnya lebih kelihatan lagi, lebih real time lagi, terus juga apa ya grafiknya lebih naik lagi, aku sarankannya lebih pakai SEM atau yang search engine marketing. Gitu sih Kak Herul. Mudah-mudahan menjawab ya, karena apa namanya, aku juga masih sama-sama belajar. Aku juga nggak mengatakan aku expert banget, tapi apapun yang aku ketahui, aku akan dengan senang hati berbagi ilmu ke teman-teman semua. Gitu. Jadi mudah-mudahan terjawab. Terus mungkin lanjut ya. Oke, sama-sama Kak Herul. Eh, kita lanjut ke Kak Fatimah. Aku dari tadi ini nih, apa ya namanya, notice sama Kak Herul dan juga Kak Fatimah. Aku senang karena eh, banyak nanya, jadi mungkin apa namanya kelihatan memang tertarik banget gitu ya. Kalau misalkan memang setelah ini juga Kak Herul dan Kak Fatimah mau tanya-tanya lebih dalam lagi, lebih mendalam atau kayak lebih apa ya, deep lagi, Kak Herul sama Kak Fatimah bisa yang apa kan Nadif? Yang paid ya. Jadi nanti after course itu ada facility namanya eh, akses ke alumni ataupun ke expert gitu untuk nanya-nanya hal lebih dalam yang kayak gini gitu. Jadi mudah-mudahan Kak Herul dan Kak Fatimah berkenan dan mau untuk ikut yang program kami itu supaya bisa lebih terjawabnya lebih dalam lagi gitu ya. Oke, aku next. Ini yang kedua. Apakah perlu merubah kata kunci sebuah produk? Jika perlu, berapa lama perlu dirubah jika menggunakan pemasaran SEM? Terima kasih, Kak. Oke, aku bisa jadi ini salah salah baca ya, karena aku agak bingung dengan kalimatnya. Oke, tapi yang aku tangkap, apakah perlu merubah kata kunci sebuah produk? Perlu. Kalau memang sejauh Kak Fatimah melakukan ads, sejauh Kak Fatimah menjalankan website tersebut, trafficnya rendah, trafficnya nggak kelihatan ada kenaikan yang signifikan. Coba Kak Fatima otak-atik lagi keywordnya. Kayak kemarin kuota itu aku yang tadi aku demonstrasikan, itu nggak sekali berhasil Kak Fatima. Itu juga aku harus melakukan 3 kali perubahan kata kunci atau keywords untuk menemukan demografi yang tepat, untuk menemukan audiens yang tepat untuk menerima iklanku itu. Dan ternyata, turns out, di ketiga kalinya aku ngubah kata kunci itu, baru berhasil. CPR-nya rendah, di bawah 500 perak. Yang ngeklik orang ada 2.000 orang dibandingkan dengan iklan-iklan yang lainnya gitu. Jadi memang perlu kata kunci diubah, gak apa-apa kata kunci selama ads berjalan kata kunci diubah-ubah itu nggak apa-apa banget. Terus dinaikin lagi, dipublish lagi itu nggak apa-apa karena itu kakak jadi bisa nganalisis, jadi bisa nge-track kira-kira yang cocok itu keywords apa-apa aja. Jadi feel free dicoba-coba aja, itu nggak akan ngerubah biayanya, nggak akan ngerubah apa ya, apa sih namanya insight-nya, nggak akan ngerubah algoritmanya, nggak, dicoba-coba aja nggak apa-apa. Dan berapa lama perlu diubah, berapa lamanya nggak terbatas waktunya menurutku. Sampai ads-nya itu traffic-nya bagus, sampai ads-nya itu kira-kira ada growing-nya, ada perkembangannya, itu mungkin bisa baru dihentikan atau udah mendapat goals-nya sekitar sebulan atau misalkan mungkin berapa minggu juga udah oke, itu udah bisa untuk dihentikan gitu. Karena kan tergantung budget juga ya Kak Fatima. Jadi disesuaikan aja dengan berapa lama budget yang Kakak punya gitu. Terus kalau misalkan menggunakan SEM, oh, oke, berarti ini sama ya pertanyaannya kayak tadi. Berapa lama perlu diubah jika menggunakan pemasaran SEM? Oke, berarti tadi udah aku jawab. Untuk berapa lamanya nggak ada tenggat waktunya. Malah menurutku semakin lama semakin baik, trafficnya semakin oke, asal keyword, copywriting, dan juga demografinya sesuai. Kayak gitu, Kak Fatimah. Udah kejawab ya, mudah-mudahan kejawab. Sama-sama. Oke, terima kasih Kak Syafira atas jawabannya. Keren banget jawabannya. Semoga bisa menjawab ya, menjawab pertanyaan dari teman-teman. Oke, untuk sesi berikutnya ada game singkat nih. Nggak lama-lama, kita main game aja, dan habis itu kita sesi foto bersama. Oke, sekarang kita mulai gamesnya ya. Yuk, teman-teman join ya di Quizzes karena
Hadiahnya apa tuh, Kak, kalau misalkan berhasil ngejawab semua? Hadiahnya nanti ada, silahkan di kontak aja admin Paskapro ya. Rahasia ya, berarti hadiahnya. Rahasia. Oke. Jadi ada hadiahnya kalau memang teman-teman apa namanya tertarik dengan si dunia digital marketing ini, join Ayo dengan teman-teman masukin bisa join, kodenya ya. bisa di-scan barcode-nya atau dimasukin aja kodenya ini. Di quizzes. Atau bisa diklik aja di kolom chat. Oke, Kak Fatima dan Kak Herul yang pertama. Lagi Kak Fatima dan Kak Herul harus diapresiasi nih karena Dev. Betul sekali. Karena ini partisipan paling aktif parah. Paling apa ya, banyak nanya. Dan aku seneng. Terus juga ikut quiz ini juga paling pertama datang. Ayo yang lain, silahkan diklik linknya yang ada di kolom chat atau bisa di-scan aja barcode-nya. Ada Kak Eren. Oke, yuk cepet-cepetan karena kayaknya ini limited ya. Kuota untuk quizisnya. Memperebutkan satu hadiah ini. Ya teman-teman, kita masih tunggu dulu. Oke, kita mungkin tunggu sampai jam berapa ya? Ini udah mau makan siang nih. Betul. Nggak banyak-banyak kok kuisnya. Cuma 5 pertanyaan kok teman-teman. Yuk dari 33 Betul. partisipan, silakan masuk. Nggak apa-apa sambil beraktivitas juga, sambil mungkin sambil makan, sambil ngetik atau sambil apapun ngerjain tugas. Boleh. Kita tunggu sampai 12.00 kali ya, karena dia. Betul. Nah teman-teman, masih ada waktu untuk ikutan sesinya. Kita nggak akan lama-lama, cuma 5 pertanyaan. Dan untuk peserta terbaik akan mendapatkan apresiasi. Nanti silahkan aja di kontak admin Paskaponya ya. Nggak apa-apa kali Kak, di-spill aja kira-kira rewardnya apa supaya teman-teman pada semangat. Jadi, aku spill boleh nggak ya? Spill aja Kak, boleh. Oke, jadi sebenarnya memang hadiahnya itu juga apa ya, berguna juga untuk teman-teman mau mulai si dunia digital marketing ini. Teman-teman nanti kalau di quiz ini bisa dapat guidebook untuk beginner digital marketingnya, yang mana ini tuh harusnya berbayar ya kan Nadif. Tapi kalau memang teman-teman berhasil quiz ini menjawab kelima-limanya, itu teman-teman akan dapat buku guide apa e-book ya, e-book guide e-guide book, sorry, e-guide book untuk digital marketing ini gitu, gratis. Jadi nggak perlu yang bayar dulu gitu deh. Kayaknya kita lihat udah 8 orang lumayan. Yuk 2 orang lagi kita mulai. 10 orang boleh. Ada lagi 2 orang lagi yang mau join. Lumayan, lumayan loh. 9, satu lagi kita mulai. Oke, Oke. sudah ada 10 orang. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita mulai aja gamesnya. Oke, kita mulai. Apa itu SEO? Silahkan dipilih teman-teman, waktunya ada 25 detik. Oke, kelamaan ini mah karena dia 25 detik ya. Karena gampang banget. Kayaknya 5 detik juga cukup deh. Oke, kalau gitu nanti timernya kita diberhentiin di 10 detik aja. Oke, 10 detik Oke. mulai. Lihat siapa?
Oke. Oke. Oh, ternyata masih ada yang salah jawabnya ya. Masih ada yang service evaluation order. Ini Oke, kayaknya next ini nih, question. kurang fokus tadi, kurang fokus. Yang manakah platform media sosial? Ayo, jangan salah. Media sosial sama platform apa ya? Platform digital marketing. Jangan ketukar. 3, 2, 1. Oke. Itu dia Raisan. Oh, I need help. Kenapa, Putri? Oke, jawabannya Facebook. Oke, ini kayaknya rancu ya antara Google. Google itu bukan media sosial, tapi dia platform apa ya? Mungkin platform untuk mencari informasi. Kalau media sosial itu yang Facebook, TikTok, Instagram gitu. Jangan ketukar ya. Jadi seperti Lanjut yang sudah aja boleh. dijelaskan, Google itu adalah mesin pencari, search engine. Oke, Heeh. next question. Panjangan Apa kepanjangan PPC. PPC? Ayo, tadi siapa? Ada yang screenshot nggak? Ada penjelasannya tuh ada banyak. Tuh, udah aku jelasin. Oke, 3, 2, 1. Oke. Oh, jawabannya Oke. macam-macam ya. Pay per click. Tapi sebenarnya mungkin rancu sih ya dengan pay per content, pay per comment, pay per click ya. Oke lah, nggak apa-apa. Tapi 5 orang ini untuk beginner keren. Kita next aja, Kak. Apa itu call to action? Yuk, ini mudah banget nih teman-teman. Call to action. Tiga, dua, satu. Oke. Oke. Masih ada yang salah satu, tapi nggak apa-apa. Mungkin call disangka telepon ya. Nggak apa-apa, beda ya. Call gitu sama call to action beda. Oke, kita lanjut aja. Oke. Last question. Terakhir nih teman-teman. Jangan sampai salah. Marketing tool. Mana yang termasuk marketing tool? Ayo, tadi aku sebut-sebut terus itu, aku tunjuk-tunjukin terus. Apa coba? Yang warna-warni. 3, 2, 1. Oke. Benar semua ya? Oke. Ada yang jawab ada Photoshop, nggak apa-apa. Teman-teman, ada Photoshop itu editing tool ya. Jangan sampai ketuker. Kalau marketing tool baru Google Analytics, terus ada juga kayak tadi Meta Ads gitu. Nah, itu adalah marketing tool, teman-teman. Udah ya, karena ada cuma 5 ya. Betul. Oke, Sudah selesai. bisa dilihat gak ya siapa pemenangnya? Yang jawab benar semua tadi? Atau mungkin yang jawab benar paling banyak? Oke. Ini dia. Oke. Selamat untuk Hana. Wih, selamat ya buat Hana sama Kak Herul. Kak Herul kedua. Ini yang nyimak kayak gini, yang fokus banget. Udah minum aqua. Nggak boleh boykot. Minum beli mineral aja. Oke. Untuk Kak Hana, boleh. Mungkin sama Kak Herul boleh ya, nggak apa-apa dua pemenang untuk dapat guidebook. Nanti hubungin admin Paskapro untuk apa ya konfirmasi hadiahnya. Nanti kemungkinan akan dikirim hari Minggu atau besok setelah course hari kedua berakhir. Oke, jangan sampai lupa ya. Besok datang lagi untuk course hari kedua. Hubungin admin Paskapro-nya ya, Kak Herul sama Kak Hana. Wah, seru banget ya sesi gamenya. Oke, karena kita udah berada di penghujung acara nih sekarang. Sekarang kita sesi foto bersama.
sebagai kenang-kenangan nih dari online course Pasca Pro hari ini. Eh, saya sebagai MC, semua peserta bisa tetap di Zoom ya untuk menyalakan kamera. Kita foto bersama. Yuk Di teman-teman, nyalain kameranya, kita foto bareng sebentar aja. Siapa tahu berguna untuk absensi. Absensi ada nggak ya, Kak? Enggak ya. Udah kayak kelas ya, Kak, itu. Harus nge-screenshot pakai mukanya on cam. Oke. Yang lain ada yang mau on cam lagi? Kak Herul, Kak Fatima, ya aku notice kalian ya, aku udah hafal nama kalian. Aku mau kenalan dong sama kalian. Kak Herul sama Kak Fatima mungkin boleh on cam. Oh, itu dia. Halo. Eh, ada lagi yang mau on cam? Kak Fatima mungkin? Ya. Oke, nggak apa-apa, Kak. Mungkin pada introvert, jadi pada malu-malu. Oke, sepertinya udah segini aja yang biasa on cam. Oke, kita screenshot ya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi ya, mungkin tadi ada yang belum siap. 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya yang sudah hadir hari ini. Jangan lupa besok masih ada sesi kedua dari digital marketing online course ini. Terima kasih kepada semua peserta yang sudah bergabung. Jangan lupa untuk menghadiri besok hari ya. Ada lagi minggu depan, itu kita akan membahas tentang presentation skill. Kami berharap acara ini memberikan manfaat dan menambah wawasan. Sekali lagi, bagi yang ingin mendapatkan e-sertifikat dan guidebook, silakan menghubungi admin Pasca Pro untuk informasi lebih lanjut. Sampai jumpa esok hari. Saya Nadif Rananta sebagai MC dan moderator hari ini, pamit undur diri. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Selamat Sama-sama. selamat istirahat, selamat lunch, selamat Terima kasih break. semuanya. Happy Selamat malam weekend. mingguan ya.